Prabowo menyodorkan ide skema KPR 40 tahun. Hal tersebut ia ungkapkan dalam pidatonya di acara May Day tanggal 1 Mei 2026 di kawasan Monas. Menurutnya, ide tersebut merupakan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah namun belum masuk dalam skema tenor KPR yang ada. Salah satu poin yang termuat dalam aturan tersebut adalah durasi tenor yang sebelumnya 20 tahun direvisi menjadi 30 tahun. Benarkah memperpanjang masa tenor merupakan solusi efektif bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Beralih ke informasi daerah, Detik Sore akan mengulas peristiwa tewasnya Kepala Desa Buncitan, Kabupaten Sidoarjo. Pria parubaya tersebut ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tak wajar di ruang kerjanya. Ada apa di balik kematian Kepala Desa tersebut? Simak laporan langsung jurnalis Detik Jatim selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan mengulas lebih dalam apa saja resiko yang dialami seseorang saat makan ikan sapu-sapu. Sejauh ini, beberapa pihak mulai menyebut jika kandungan ikan sapu-sapu berbahaya bagi manusia. Sebesar apa sebenarnya nilai gizi dari ikan sapu-sapu? Temukan jawabannya dalam Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat tanggal 4 Mei 2026 semua warga Indonesia dan semua warga dunia yang juga nonton Detik Sore hari ini. Selamat hari Senin. Jangan sedih di hari Senin, jangan gundah gulana walaupun kita hari ini baru saja diterpa hujan. Mudah-mudahan cerah ceria di dalam sini ya. Semoga buat teman-teman mungkin yang sedang hatinya berduka lara bisa segera dipenuhi dengan sukacita. Amin. Karena masih awal bulan juga ya, masih Amin. panjang perjalanan kita. Mudah-mudahan napasnya masih panjang juga bulan ini ya. Amin. Memang harus dipanjang-panjangin karena ingat ini bulan Mei beneran tanggalnya ada 31. Oh iya benar ya, 31 ya. Kemarin sempat membaca polemik diskursus, enggak sih. Lebih ke kayak keluh kesah masyarakat mengenai kayak April tuh 31 hari gak sih, kayak panjang banget gak beres-beres. 30 sih. 30 ya. Tapi maksudnya mereka ngerasa kayak April tuh panjang banget gitu. Sama kayak Januari 31 juga. Gitu, padahal baru bulan Mei yang akan 31 hari gitu. Tapi urusan panjang atau pendek yang penting kamu menikmatinya Detikers. Betul. Ya kan? Diresapi, ada gebrakan apa lagi ya di bulan Mei ini? Banyak. Ini juga on air pertama kita di bulan Mei ya kan? Oh iya benar ya. Karena kan kemarin kita meninggalkan Detik Sore di akhir April kemarin. Betul, tanggal 1 Mei-nya May Day. Di hari Jumat juga May kita Day yang libur. penuh dengan banyak berita. I had to say that karena banyak banget yang perlu dibahas. Banyak tentunya ya. Karena biasanya kalau weekday atau mungkin Senin pertama tuh kita semi merecap apa yang terjadi selama weekend. Nah kali ini merecap selama long weekend gitu kan. Kayaknya baru tanggal 1-nya alias hari Jumatnya juga udah banyak banget yang terjadi di Monas ya Kak. Iya betul. Di Bundaran HI sampai Monas gitu. Banyak janji-janji juga yang disampaikan oleh Pak Presiden yang kita nggak tahu tuh kapan bisa direalisasikan dan bisa nggak sih, karena lumayan banyak angin segar sebenarnya sih dari janji-janji yang disampaikan itu. Betul, termasuk juga ada yang perlu kita cermati. Salah satunya tuh soal perpanjangan gitu ya, perpanjangan tenor dari rumah KPR yang sebelumnya maksimal di 30 hari. Wow. Kerja apa tuh ya? Ngelunasin rumah 30 hari. Rumah Barbie. Iya mungkin, bener. 30 tahun sekarang menjadi 40 tahun. Tapi sebetulnya dari apa sebetulnya nggak relaksasi juga ya. Pertambahan tenor ini sebetulnya kita perlu pahami juga gitu. Apa yang mungkin kita belum ngerti atau mungkin kita juga perlu pahami bahwa sebetulnya bukan berarti perpanjangan tenor itu juga nggak melulu tuh bikin jadi kayak tambah panjang doang sih waktu bayarnya, tapi mungkin juga bunganya juga words, panjang. Is it good or bad gitu ya? Si memperpanjang masa cicilan sampai 40 tahun tuh bagus apa enggak sih sebenarnya sama kita? Pasti ada plus minusnya. Ya. Pasti ada tambah kurang kali bagi. Seperti albumnya Ed Sheeran. Udah tambah kurang minus bagi multiply kali. Apalagi divide sekarang dia bagi udah lupa. Semua. Iya, dia tinggal sekarang akar. Udah algoritma sekarang. Akar Aljabar, pangkat akar. mungkin dia ya. Tapi gimana nonton film apa di weekend kemarin? Apa ya? Biasanya lo tuh agak kalau makin panjang Iya. weekendnya makin banyak film yang lo
tonton Kayaknya juga. enggak deh, Weekend justru You're enggak. not really into Devil's Wears Prada too ya? Enggak. Enggak Yang ya? pertama juga gue enggak Nggak nonton juga nanya ya? lu mulu kan. Iya, Padahal iya, itu benar, tentang benar. media loh ternyata kata orang-orang. Betul, media fashion gitulah kayak Vogue gitu. Iya, tapi atau bisa kayak- kita generalisir industri media pada umumnya tuh bisa jadi sebagai representasi lah. Mungkin Lumayan. kalau di Indonesia tuh kayak majalah Dewi. Ayah bunda bukan. Beda Kalau itu lagi. Moms and Kids. Oh, Kalau ini emang kan khusus more buat into cewek ya? fashion Oh, gitu. fashion. Lollipop kalau di Tikom. Boleh, atau Ya. Female Daily. Female Daily juga bisa. Itu juga bisa Iya sih. gitu. Dengar dari review orang-orang emang katanya lebih gong yang pertama. Tapi masih tetap mewakili keresahan-keresahan para pekerja di industri media itu aja sih yang gue. The thing is, The Devil Wears Prada 1 and 2 has 20 years apart. Wow. Yet, the face of the characters, apa namanya si pemerannya tuh Meryl Streep sama Anne Hathaway Masih itu tetap sama. kayak cuman jarak 2 tahun. Oh iya iya. Enggak sih? iya. Kayak Meryl Streep tuh di yang pertama juga dia awet tua kan. Emang uang itu berbicara ya. Bener itu, Masya Allah. Masya Allah, makanya kita hadir terus buat Detikers biar semuanya pada banyak uang. Yeay. Pada kaya raya, pada bisa sukses aman terus sampai hari tuanya sama kayak Meryl Streep dan juga Anne Hathaway. Amin. Biar bisa tetap menjaga tubuhnya prima. Selain Betul. juga itu faktor uang juga ada faktor kita menjaga tubuh juga gak sih? Kayak Bener, menjaga pikiran jangan jaga stres-stres. pikiran, jaga waktu tidur. Benar. Itu juga paling penting tuh. Jaga jarak aman. Ah, itu lebih ke truk gandeng ya. Jaga apa lagi Za hari ini yang harus kita jaga? Jagalah hati, jangan kau nodai ya. Amunisi saya nggak di Jagalah. ada nih nggak kebuka. Jaga supaya kantong kita nggak sampai bolong karena katanya harga BBM tuh udah naik lagi Per hari per ini. awal Mei kemarin. Awal Mei. Iya. Oh, Mayday, Mayday. Mayday itu kode kayak Sama kayak SOS emergency gitu juga nggak sih? sebenarnya, Iya, iya. SOS kan. Mayday, Mayday, harga BBM naik. Harga BBM naik per tanggal 1 Mei kemarin ya seperti biasa di awal bulan diupdate harganya dan tentu saja naik karena memang harga minyak dunia juga ikutan naik. Makanya harga Benar. BBM di Indonesia juga ikut naik tapi untuk yang non subsidi ya, yang subsidi masih sama kok. Benar. Detikers. Iya, Memang silakan untuk- go on dulu karena saya nggak ada internet. Let's go. Memang untuk si BBM non subsidi ini per hari Senin 4 Mei 2026 itu udah ada yang dijual sampai di harga 27 ribuan Detikers. Yang mana satu tuh? Nah, kita kasih tahu bahwa beberapa produk BBM Pertamina yang naik itu diantaranya adalah Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan juga Dexlite. Buat kalian yang selama ini pakai ini ya siap-siap merogoh kantong Lebih dalam lebih lagi. dalam lagi karena memang harganya jadi naik karena Pertamax Turbo itu harganya saat ini 19.900 per liternya. Sebelumnya itu di harga 19.400 jadi naik 500 rupiah. Lumayan tuh ya. Maka ada kenaikan 500 ribu rupiah sementara Dexlite itu harganya saat ini di harga 26.000 per liter. Sebelumnya harganya adalah 23.600. Jadi naiknya lumayan 2.400 per liternya. Dan terakhir adalah Pertamina Dex yang harganya saat ini di 27.900 dari sebelumnya 23.900. Jadi naiknya 4.000. Makin mahal harga Luar BBM Anda, biasa semakin loh. mahal harga kenaikannya Detikers. Rp4.000 per liter, Yes. luar biasa. Buat Pertamina Dex. Yang RON-nya paling tinggi. Yang RON-nya paling tinggi. Tapi memang juga secara jenis kendaraan juga lebih canggih-canggih juga ya. Bukan Ya, lebih yang canggih pakai sih. ini Transformer biasanya. Dan Megatron. Iya, kan Temennya ya? bagian dari Transformer emang itu si Megatron. Megalodon. Waduh, dia pakai insang gitu, pakai insang. Ya ampun. Nah, tapi meski demikian, Pertamina tetap menahan harga BBM subsidi. Jadi Pertalite masih Rp10.000 per liter dan solar tetap Rp6.800 per liter ya. Tapi mudah-mudahan yang namanya subsidi juga kan sebetulnya ada suntikan, ada bantuan juga dari pemerintah. Mudah-mudahan juga yang menggunakannya memang yang butuh subsidi, yang memang tepat sasaran Iya, gitu. yang pada pakai 3 jenis BBM yang naik ini jangan malah shifting ke subsidi ya. Yang subsidi aja nih sekarang udah empot-empotan buat membiayai hidup mereka. Harga apa aja naik sekarang. Tapi gue juga sebagai yang cukup sering pulang ke Bandung dengan menggunakan travel, Mm-mm. juga naik loh. Harganya berapa? Iya, yang asalnya ini
inisial C ya kan, dari 169.000 atau 160.000 di apps-nya dia jadi 173.000 atau 179.000. Oh. Lumayan Lumayan. ya kan, karena memang 8 seater kan, jadi mungkin dibagi Ya. per seat ya. Kalau yang merek J biasanya itu adalah dia lumayan sih 139, jadi 160 apa 169. Dia yang lumayan cukup gede, Itu besar lebih juga. dari 10.000 naiknya. 30 ribuan Iya, rupiah. puluhan ribu. Betul. Mungkin itu. ditambah dengan layanan juga kali ada yang nambah kayak. Bener, tapi emang dapat bolu sih. Selalu dapat bolu tapi memang. Aku gak tahu. Amanda ya bolunya ya. Bolu saset gitu Kak. Iya, Nah. dipotong-potong kali si Amanda. Enggak, bolunya tuh per packaging gitu, bolu kecil. Terus gue pernah kan dibawain, terus kayak ini dapat dari Travel J gitu kan. Terus gue kayak, ih kok enak, sampai gue beli lagi di Shopee. Oh ada yang dijual emang? Ada, nanti bukan besok gua bikinan bawa- dia sendiri ya? berarti? Bukan, dia di packing gitu, nanti besok gue bawain ya, karena gue beli sekardus. Karena ternyata harganya murah, 3.500 gitu. Ya itu buktinya salah satunya adalah kenaikan harga BBM menaikkan beberapa jenis harga lainnya juga Mungkin termasuk juga jasa itu juga. ya, jadi kayak sorry ya harga kami jadi naik, tapi ya there are nothing much that they can do daripada ada layoff atau pengurangan modanya misalnya, ya mendingan say sorry dengan ngasih kue bolu enak itu. Pengurangan karyawan atau PHK atau cut efisiensi atau apapun itu istilahnya mestinya adalah opsi terakhir sih. Paling akhir banget, benar. Karena itu aset paling utama sebuah perusahaan sebenarnya. Mending ngilangin kursi kita berdiri aja. Enggak, Jangan dong. bahaya ya. Safety reasonnya nggak boleh gitu ya. Ini juga kenapa itu tadi bilang buat teman-teman semua jangan sampai shifting ke yang subsidi dari yang non subsidi ini, karena yang belum shifting aja, kalian belum pada shifting aja, subsidi kita tuh udah aur-auran ininya, angka kenaikannya. Kalau nggak salah nih ya, BBM sama LPG itu naiknya 266% angka Iya, nilai Masya subsidinya Allah. kita per 3 bulan pertama di 2026 ini. Jadi sebanyak itu harga yang harus kita bayar dengan naiknya harga energi ini. Iya itu dia ya, mesti kita galakan juga untuk berhemat-hemat energi ya kan. Kalau keluar rumah, kalau ngantor, kalau atau mungkin Pakai WFH, listrik, pakai dimatiin air. AC-nya ya kan. Ini kita lagi ngomongin ke diri kita sendiri kok, ada tikars juga. Matiin AC lah. Ini lampunya kebanyakan gue lihat-lihat, matiin aja lah. Kita efisiensi juga. Kita pakai dim lights aja gitu gimana? Ya bisa nggak? Kita tanya ya mungkin one day. Tapi ini loh, gue juga memang ya bacanya sebenarnya dari komen sih ya, karena gue juga belum sempet cari mendalam atau mungkin ada artikel yang resmi juga dari PLN, tapi memang kabarnya harga listrik di jam 5 sampai jam 10 malam itu tuh berbeda. Gue sepakat. Emang udah selalu begitu. emang ya? udah begitu kan Oh, dari iya. sananya, makanya sebetulnya Pantasan penggunaan harga listrikku mahal. makanya sebetulnya salah satu upaya untuk hemat energi, walaupun ini secara cost yang kita bayarkan ke PLN ya, itu adalah berhemat di jam 5 sampai jam 10 malam, 5 sore sampai jam 10 malam. Walaupun sebenarnya kalau konteksnya hemat energi ya kita nggak lihat jamnya ya, tetap harus hemat-hemat terus gitu. Iya. Katanya ada harga yang cukup nggak tahu sih berapa persennya, tapi cukup signifikan lah dibandingkan dengan jam yang Makanya lainnya. sekarang tuh orang banyak juga akhirnya yang sudah beralih ke Petromax. listrik. Bukan dong, itu jadinya mundur dong kita. Si ini panel surya, karena memang itu investasinya agak mahal ya. Iya, yang iya. bisa beli baterainya kayaknya cuma Golongan tertentu ya. golongan tertentu doang, 5% orang terkaya di Indonesia barangkali. Tapi ya memang semahal itu, tapi mulai banyak tuh orang-orang kaya yang beralih ke si panel surya ini karena dia bisa ngecas si listriknya ini, sehingga nanti kalau malam dibutuhkan tinggal pakai itu aja, nggak perlu ngeluarin duit lagi. Apalagi sebetulnya juga sebagai kita yang di sinari matahari terus-terusan gitu ya. Semendung-mendungnya siang kita tuh nggak pernah tidak ada matahari terbit juga kan Kak. Ya, Betul, bahkan ada tapi istilah jangan mendung sampai. tanpa udan kan. Udah mendung tapi nggak ada hujannya. Iya benar, tetap ada mataharinya lah gitu ya. Ya nggak tahu kita kira-kira kita kapan bisa Bisa beli panel surya. mengoptimaliskan
tenaga surya. Gue percaya itu bisa diterapkan kok dalam waktu dekat apalagi ini. di kota-kota yang mataharinya banyak. Iya di Di wilayah Kalimantan. timur, di Nusa wilayah-wilayah 3T Tenggara. kita. Nggak sama mulu nih di wilayah Kalimantan Timur. Iya, kan padanannya di gua, lo menyebutkan tempatnya. Oh iya. Jadi memang selagi digalakan kayak gitu, Za. Larantuka. Larantuka, iya bener. Karena memang di sana kan yang nggak semua daerah di Indonesia juga yang bisa nyerap itu dengan optimal. Makanya memang harus daerah-daerah tertentu tuh. Kayak lagi Iya, diperbanyak sekarang sumber-sumber listrik energi terbarukan dari si panel surya ini dibikin di wilayah-wilayah itu tadi, di wilayah timur tadi, karena memang di sana tuh lebih optimal. Oh jalan-jalan. sama ini, kita doakan semoga cepet rampung juga, yaitu adalah waste to energy. Iya itu Ya juga kan? banyak Kita sampah-sampah di sini. Coy. Kan memang all around the world kan si Oh sampah iya ini. nggak agak Dolby digital Kak, kalau itu kayak all around you. Enggak. Iya sih. Gimana sih? Maksudnya kan itu kan bukannya udah tertuang juga plannya. Iya. Termasuk juga di daerah-daerah yang kemarin sempet jadi problem juga tuh kayak di Bali gitu, katanya baru mau dibangun kan si penampungannya atau apa tuh apa sih tempat yang mengolah TPA, Mm-mm. tempat pembuangan akhir. Ya, yang mengolah waste to energinya. Ya. Iya itu kenapa? Tuh. Ya kan katanya baru mau dibangun groundbreakingnya tuh katanya Infrastrukturnya bulan juga Mei. tidak murah, jadi makanya mungkin ada butuh waktu yang cukup lama juga merealisasikan itu. Benar. Banyak kok tapi lulusan Indonesia yang pintar-pintar udah Ya, paham. selain caranya. juga kita menantikan itu sumber-sumber energi terbarukan tadi, juga kita menantikan banget supaya Selat Hormuz nih buka dong perlahan-lahan gitu. Jangan malah justru makin kesini makin nggak jelas gitu masa depan si Selat Hormuz ini. Karena memang harga minyaknya masih terus-terusan naik sampai hari ini. Bahkan sebenarnya kemarin proposal yang ditawarkan oleh pihak Iran tuh ditolak mentah-mentah oleh AS dan presidennya. Iyalah. Iya saling adu ego kan. Sekarang Benar. udah beradu ego. Benar-benar. Kalau bicara soal kapan akhirnya Selat Hormuz bisa dibuka lagi, ini ada artikel dari laporan Wall Street Journal. Presiden Amerika Serikat yang katanya sedang mempersiapkan blokade jangka panjang untuk Iran. Berdasarkan sumber dari pejabat pemerintah, Trump katanya sudah menginstruksikan para penasihatnya tujuannya supaya mempertahankan tekanan terhadap ekonomi Iran, khususnya ekspor minyak hingga Teheran memberikan konsesi. Sehingga akhirnya nanti kalau misalnya Iran ini ditekan, harapannya adalah mereka mau melonggarkan kebijakan penutupan si Selat Hormuz ini. Iya, memang sebagai balasannya AS ini memang sudah memberlakukan blokade laut terhadap Iran untuk memotong pendapatan Iran dari ekspor minyak juga. Dan sebagai balasannya lagi, Iran menuntut agar AS ini mencabut blokade pelabuhannya dan memberi sinyal akan membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal internasional. Memang juga Iran tuh pendapatan terbesarnya juga bergantung sama ekspor minyak juga. Jadi memang sekitar sepertiga hingga 45% pendapatan negara tuh berasal dari sektor minyak dan gas. Maka dari itu sebetulnya juga yang bisa membiayai konflik ini juga sebetulnya juga dari ekspor minyaknya juga sih sebetulnya ya Iran ini gitu. Nah, Iran kini terpaksa mengurangi produksi. Jadi ini juga langkah yang sebelumnya sering dilakukan akibat sanksi juga, dan negara produsen lain di kawasan sekitar situ seperti Irak itu juga terpaksa menurunkan produksi karena memang ya kapalnya juga nggak bisa keluar juga gitu ya untuk mendistribusikan minyak yang memang lewat Selat Hormuz gitu. Intinya Iran diharapkan bisa mau membuka diri, membuka Selat Hormuz ini sedikit demi sedikit dengan cara ditekan ekonominya supaya mereka mau ngebuka itu. Tapi we'll see, karena Iran juga kan punya banyak cara juga pada akhirnya untuk menaikkan daya tawarnya supaya Amerika juga ikut ngalah gitu. Masa cuma gua doang yang ngalah? Siapa yang Buka memulai? hatimu, Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, bukan bukalah aku. sedikit untukku sehingga diriku masih memilikimu. Bagus banget suaranya Amel Carla. Hari ini Amel Thank you, Carla apa Dinar guys. Candy?
Either ways I'm fine gitu ya. Kita juga ucapkan selamat dulu untuk salah satu personel Wali. Tadi lagu Wali bukan? Bukan ya? Armada. Armada bukan. Tapi salah satu personel Wali baru saja meraih gelar masternya di Oh, ya? transportasi. Which one? Tunggu ya, kita buka dulu ya. Agak nggak ada di Disney, skrip right? nih. Iya. Oh memang gak ada di amunisi hari ini. Personel Wali tuh ada Faang, ada Apoy. Nah yang sisanya tuh gue lupa tuh. Potret Faang Wali jalani sidang Oke. proposal tesis S2 bahas soal SOP Congratulations. pengiriman alat musik. Karena memang di beliau ini tesisnya atau S2-nya itu di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta. Right. Ya kan, jadi jurusannya tuh Institut Transportasi Bisa dan kita jadiin pengamat nih nanti. Bisa, tapi ini tuh 24 April tuh lagi sidang proposal. Kita doakan semoga bisa ikut wisuda Oh tercepat. baru mau sidang proposal. Benar. Berarti not even sidang tesisnya ya belum ya. Iya, sidang pertama. Tapi udah Ya, gak ya. apa-apa, kita tag duluan. Buat nanti bahas Selat Hormuz kan hubungan dengan logistik juga kan. itu kan? Benar. Kalau dia judulnya itu adalah soal pengaruh penerapan standar operasional prosedur dan penggunaan kemasan khusus dengan mediasi resiko terhadap keberhasilan pengalaman alat musik melalui transportasi udara di tahun 2025. Khusus Ini udara berarti. judul tesisnya mas nggak bisa satu tarikan napas. Panjang banget ya. Semakin ngerucut. Semakin panjang soalnya. biasanya dosen semakin bingung jadi semakin cepat selesai ujiannya. Soalnya ngerucut kan. Ini pengiriman. Ada deh. Terima kasih Indo Musik Gram atas kasih informasinya informasinya. juga ya kan. Selain juga dari Wali, setelah ini kita punya informasi juga dari ini ya. Siapa? Cardi B. Dari Cardi B yang mendengarkan lagu Oh iya bener, lagu Po Ame Ame itu beneran gak sih apa AI? YouTube. Jadi katanya dia tuh anaknya sambil makan, kayaknya sama deh problematika internasional ketika selagi makan biar anteng Gerakan setelin tutup mulut aja. Setelin aja YouTube. Tapi kok bisa munculnya Po Ame Ame gitu? Jadi kayaknya In Purpose. lagu Indonesia remix deh Kak. Jadi kayak nggak cuman lagu Po Ame Ame aja, ada lagu kayak Cicit Cicit Cuy. Tapi beneran make sure bahwa itu bukan editan dari fansnya? Enggak, karena Emang dia lagi beneran live ya? TikTok. Si- Gitu. Jadi banyak yang screen record Good juga. for you, anaknya siapa namanya? Aduh, gak Kamu tahu lagi. punya masa depan yang cerah tuh yang mendengarkan itu. Ya kalau mau daftar rekomendasi lagi kita boleh lanjut dengerin lagi. Indo Musik Gram. Bukan. Apa sih? Kamu makannya apa? Tempe. Itu judulnya apa? Tempe. Lupa. Protein nabati. Enggak. Enggak. Enolerian apa ya? Itulah pokoknya. Ada beberapa rekomendasi sebenarnya. Juru masak. Koki. Sebutin aja semua liriknya. Biar nggak ada yang salah. Itulah ada 3 harus. Pokoknya nanti, Ngomong-ngomong soal koki. Lagi nih. Ini walaupun sebenarnya udah ada agak sedikit lewat gitu, tapi tetap seru sih menurut gue untuk dibahas juga. Gue butuh klarifikasi aja untuk gue yang waktu itu bilang mungkin gue pernah makan ikan sapu-sapu and I'm fine. I'm not fine. Have you said that? Iya gue pernah. Emang kenapa sih? Emang nggak boleh makan Enggak, ikan gue sapu-sapu? belum Coba pernah kita mendengar puterin, itu kayaknya. kita puterin lagi ya siaran kita. Wow, langsung. Nanti sore kita akan kedatangan ahli gizi. Yeay. Yang akan membahas sebetulnya apa aja sih faktor resiko ketika kita makan ikan sapu-sapu. Sapu-sapu. Ikan sapu-sapu bahasa Inggrisnya apa? Salah. Apa sih? Nggak tahu gua. Cleaning service. Ya lumayan, boleh, bagus. Bikin orang dirinya melek di sore hari ini Detikers. Sampai copot jam. Kita akan bahas itu nanti di akhir sesi Detik Sore hari ini. Tapi sebelum itu kita akan menuju ke berita Nusantara dulu. Ini ada lagi-lagi
kasus kriminalitas yang terjadi di Jawa Timur kali ini. Nanti akan kita hubungi langsung kontributor kita di sana, tapi abis ini Detikers kita break dulu, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Wah, Kerusakan bukan terjadi pada layar Anda, tetapi pada sistem yang bekerja saat ini. Selamat datang kembali di Detik Sore. nggak cuma hore-hore, bisa aja nih salmon. Pink. Salmon pink, salmon Ini pink. daging Padahal salmon tuh sapi nggak pucet. pink ya? Iya benar. Bisa pink, tergantung mata Anda aja sedang tersorot sinar apa. Enggak dong, kalau itu namanya jadinya buta warna. Buto ijo lebih serem. Tapi lebih serem lagi kalau kita nggak dikasih tahu informasi traffic terkini dari NTMC Polri. Itu dia menjelang jam pulang kantor, walaupun jangan sampai ada yang absen pulang kantornya di jalan ya, terus diedit. Itu namanya korupsi. Korupsi waktu. Teman-teman dari NTMC, siapakah yang bergabung dengan kita sore hari ini? Selamat sore. Selamat sore, Dada Neza. Selamat Halo. sore, Bribtu Eklesia dengan angin semilir yang berada di sekitarmu. Long time no see. Iya. Akhirnya berjumpa lagi sama Ini Bribtu juga Eklesia lokasinya juga. agak baru nih ya, nggak Sarina. biasa backgroundnya begini. Enggak dong, Sarina tahun 85 ini. Blok M, Bukan, Blok S, bukan. Senen ya, Bribtu Eklesia. Kurang tepat, Selasa. kurang tepat. Terus apa dong? Di Matraman. Oh, Matraman. Bisa aja nih dua host Matraman. Kepikiran juga kagak tuh pasti ya. Tapi kan deket-deket, Matraman sama Senen tuh sebelahan sebenarnya. Tahu Enggak nggak? lah, Matraman tuh sama Kota Kembang. Oh iya bener, upstairs. Gua ada cerita lucu. Boleh gak gue cerita lucu dulu sebelum Bribtu Eklesia laporan? Boleh asal syaratnya lucu ya. Kalau nggak lucu, Bribtu Eklesia marah nih. Lebih udah ke nungguin. cerita tolol sih sebenarnya ini ya. Apa namanya? Tahu stasiun Tebet gak? Bribtu Eklesia? Tahu. Tahu, Ya kan? tahu. Nah, stasiun Tebet ini keluarnya kan lo bisa either menuju ke arah Matraman atau Senen, atau lo menuju ke arah Saharjo atau Tebetnya itu sendiri. Nah, gua karena baru pertama kali turun di stasiun Senen, gue turun lah malam-malam tuh, turun di arah ke Matraman. Dengan santainya, gue jalan terus lurus. Harapan gue akan terus lurus tuh nembus ke Kokas. Ternyata. Ujungnya gue nembus ke Senen. Oh. Nggak lucu ya? Enggak, kita kecewa sih. Kita kecewa, nggak apa-apa kalau begitu Bribtu Eklesia daripada kita diprotes warga, langsung aja dengan laporan. Silahkan. Baik, terima kasih Eiza dan Edo. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Matraman, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada hari Senin sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Senen yang akan menuju ke arah Jatinegara pada sore hari ini tampak cukup ramai dengan ketersedatan terjadi jelang antrian traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan pada sore hari ini juga kondisi cuaca sedang hujan. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan bagi pengendara roda 2 dapat menghindari penggunaan jas hujan berjenis ponco karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan selanjutnya dari arah Jatinegara yang akan menuju ke arah Senen ataupun yang akan berbelok ke arah Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengantisipasi banyaknya angkutan kota yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan bagi pengendara roda 2, kami menghimbau untuk tetap menggunakan helm pada saat Anda sedang berkendara demi keselamatan diri Anda hingga tempat tujuan dengan selamat. Dan juga kembali kami menghimbau kepada Detikers yang ada di rumah, pastikan jika berkendara selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya,
dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 085871500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eza. Silakan. Terima kasih banyak atas laporannya sore hari ini. Ini Matraman lagi sibuk-sibuknya nih karena si LRT yang lagi dibangun itu lagi kejar target juga kan. Tahun ini tuh harus kelar sehingga Rampung, betul, proyeknya lagi gencar-gencarnya dikebut gitu ya. Makanya tadi terdengar suara dentuman-dentuman. Wow, didentum beneran nih kalau dilihat-lihat. Terima kasih sekali lagi Bribtu Eklesia untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Baik, dari Matraman kita berpindah ke Jawa Timur, Sidoarjo lebih tepatnya juga, karena ada sebuah peristiwa ditemukannya ini ya, jasad seorang pemimpin daerah, lebih tepatnya adalah kades di ruangan kantornya, di ruang kerjanya gitu. Ini sebetulnya juga perlu jadi perhatian karena juga katanya ditemukan atau fakta-fakta mengenai ketidakwajaran atas meninggalnya kades tersebut. Tapi kita harus cari tahu lebih lanjut juga. Nih kali ini langsung juga dari Detik Jatim, kontributor Detik Jatim juga udah terhubung sama kita juga, ada Mbak Aprilia Devi. Kak April, selamat sore. Selamat sore, Kak Aiza dan juga Kak Edo. Selamat sore, Selamat April. sore, cerah juga ya, lumayan cerah ya di sana ya. Tapi tidak dengan berita yang akan kita bahas juga ya. Ini bukan sesuatu yang cerah, bukan sesuatu yang justru sebenarnya juga mencurigakan dan cukup misterius gitu ya, dimana seorang kepala daerah nih, seorang kades juga di Buncitan Sidoarjo ya, ditemukan meninggal dunia di kamar kerjanya begitu. Mungkin boleh di walkthrough diceritakan sama kita seperti apa kronologi dari tewasnya kades tersebut. Ya, betul sekali nih Kak Aiza terkait. Sore hari ini saya ada di kantor Kepala Desa Buncitan ya, atau kantor pemerintah Desa Buncitan di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Pantauan sekarang di lokasi sudah tidak ada aktivitas karena memang sudah hampir pukul 4 sore, di mana jam operasional sudah tutup begitu ya untuk antar desanya. Saya juga tidak melihat adanya petugas di sekitar lokasi. Dan di sini sempat kemarin banyak warga yang datang dan geger karena memang adanya temuan Kepala Desa Buncitan berinisial MJ, usia 56 tahun, yang ditemukan tewas di ruang kerjanya Minggu 3 Mei 2026 sekitar pukul 4 sore. Nah, temuan ini pertama kali dilaporkan oleh petugas kebersihan di kantor desa yang bernama Kosim. Di sana pada sore hari kemarin, dia sempat mengetuk ruangan kerja dari kepala desa ini. Jadi memang di hari Minggu kemarin, Kosim menemukan adanya sesuatu yang mencurigakan karena sudah hampir sore begitu ya, masih ada motor milik kepala desa tersebut. Nah, karena cuaca juga kemarin dilaporkan hujan, kemudian Kosim mengecek area sekitar balai desa. Nah, ketika melewati ruang kerja dari si kades yang meninggal dunia ini, dia mengalami curiga begitu ya dengan apa yang terjadi, karena memang ditemukan saat itu ruangannya gelap. Nah, akhirnya dia mencoba untuk mengetuk dan di sana mencoba untuk dipanggil tapi tidak ada respons. Akhirnya petugas kebersihan itu membuka ruang kerja dan di sana sudah menemukan MJ dalam kondisi tewas dengan kondisi tidak wajar. Saat itu Kosim melaporkan bahwa kepala desa terlihat duduk di sofa ruang kerjanya, namun ada kalung yang menjerat atau mengikat di lehernya dan pihaknya pun langsung panik. Saat itu ia langsung melaporkan kepada RW setempat, kemudian diteruskan kepada polisi sehingga petugas langsung datang untuk melakukan evakuasi dan juga olah TKP. Jenazah korban kemudian kemarin sore dibawa ke rumah sakit di Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan dan otopsi lebih lanjut. Update terbaru sore ini Detikers dari hasil pemeriksaan dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo, polisi mengungkapkan bahwa dugaan motif kematian dari kepala desa Buncitan ini diduga karena bunuh diri akibat adanya tekanan ekonomi, beban ekonomi, dan juga sejumlah hutang. Di mana Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Siko Cesaria mengatakan bahwa korban memiliki tanggungan hutang sekitar 270 juta
terkait jual beli tanah, kemudian juga ada tanggungan hutang sekitar 100 juta rupiah kepada salah satu ketua RW setempat. Nah, selain itu dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengecek ponsel milik korban dan di sana ditemukan sejumlah beberapa bukti pencarian yang dilakukan oleh korban, yaitu bagaimana cara untuk mengakhiri hidup atau yang mengarah pada tindakan bunuh diri. Nah, termasuk juga di sana polisi menemukan riwayat pencarian, bagaimana teknik simpul dan juga efek jeratan di leher, seperti mungkin yang akhirnya dipilih dilakukan oleh korban. Kemudian polisi juga sudah melakukan proses autopsi dan hasilnya memang ditemukan sejumlah tanda-tanda yang mengarah pada kematian akibat jeratan. Saat itu ketika dibawa ke rumah sakit, itu kondisinya korban ada sekitar 3-8 jam dari pertama kali dia dilaporkan tewas. Nah, di sana juga dari hasil autopsi ditemukan bahwa ada luka jeratan yang melintang sekitar 40 cm, kemudian juga ada resapan darah pada otot leher, juga patah tulang pada saluran napas di sisi kiri. Sementara itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dari pihak lainnya, sehingga dugaan sementara memang motifnya adalah karena bunuh diri, juga karena tekanan ekonomi yang diderita oleh MJ. Baik, jadi sebetulnya juga konfirmasi atau mungkin penyebab kematian sudah dikonfirmasi juga dari pihak kepolisian begitu ya. Cukup lama juga ya karena menurut laporan dari tenaga kebersihan yang pertama kali menemukan Jasad almarhum dari ya. almarhum. Itu juga jam 4 sore begitu karena keadaannya sudah mulai gelap begitu ya. Tapi sebetulnya setelah terkonfirmasi juga ada waktu 3 hingga 8 jam sampai akhirnya atau 3 sampai 8 jam yang lalu begitu dari kematian korban juga. Jadi Dan itu di hari Minggu ya, hari di mana memang tidak ada aktivitas begitu aktivitas ya. di kantor kepala desa. Ya, betul sekali Kak Edo dan Kak Eza. Jadi memang dari keterangan petugas kebersihan menyatakan dari awal sudah ada kecurigaan ya, karena memang sudah hampir sore hari, masih ada motor milik kepala desa dan setelah dicek begitu ya di ruangannya, lampunya gelap begitu, padahal saat itu situasinya hujan dan sudah hampir gelap, sempat diketok, sempat dipanggil, tidak ada respons hingga akhirnya saat dibuka ditemukan dalam kondisi kapas yang Seperti apa wajar, profil seperti itu. kepala desa Buncitan ini, April? Ya, menurut keterangan dari pihak petugas kebersihan dari Balai Desa ini menyatakan bahwa korban dikenal sebagai sosok yang baik hati begitu ya. Tidak nampak ada masalah atau hal yang mencurigakan sebelumnya, dikenal ramah juga terhadap warga setempat, sehingga memang ini kemudian sempat melibatkan warga gitu. Ketika Minggu sore kemarin tersebar kabar bahwa korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar, sempat terlihat banyak warga setempat yang kemudian mengerumuni area kantor desa Buncitan ini, Kak Edo. Baik. Tanggapan dari pihak perangkat desa yang lain, apakah sebetulnya juga ada Mbak April? Sampai saat ini kami belum dapat informasi karena memang ketika saya tiba di lokasi tadi juga sudah tidak ada kegiatan dan bahkan saat ini juga dari pantauan saya kantor desanya nampak sepi, area gerbangnya juga terkunci dan tidak nampak mungkin seperti petugas kepolisian dan sebagainya karena memang proses penyelidikan mungkin sudah dilakukan ya dalam kasus ini. Berarti hari ini kantor kepala desa tidak ada aktivitas ya? Untuk per sore hari ini saya memantau tidak terlihat ada aktivitas, namun kami juga memberi informasi kalau mungkin tadi pagi sampai siang apakah sempat ada kegiatan aktivitas oleh perangkat desa setempat. Terkait dengan ada temuan dokumen atau mungkin juga pesan terakhir dari korban itu ditemukan atau seperti apa, Mbak? Ya, polisi menyatakan tidak ada surat wasiat atau keterangan yang ditinggalkan oleh korban sebelum meninggal dunia. Namun ternyata dari hasil penyelidikan, polisi juga sempat menemukan sebuah dokumen begitu ya, yang berisi perjanjian hutang piutang. Nah, mungkin ini juga masih ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut. Apakah memang dokumen ini memiliki keterkaitan kuat begitu ya dengan korban atau mungkin juga ada keterangan-keterangan lainnya yang akan kita update nantinya. Baik. Dari keluarga juga belum ada keterangan berarti ya? Ya, kami juga belum menerima informasi dari pihak keluarga untuk sampai sore hari. Saya konfirmasi berarti keterangan soal adanya utang piutang tersebut diperoleh informasi dari dokumen yang ditemukan begitu ya?
Iya, betul sekali dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Baik. Polresta Sidoarjo. Baik, April, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Aprilia Devi melaporkan langsung juga dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, miris memang sebetulnya karena melihat juga almarhum ini, beliau ini juga posisinya juga sebagai kepala desa gitu Iya. ya. Dimana di situ juga sebetulnya ada ini ya image Pak ya pemimpin lah begitu ya. Tapi ternyata salah satu yang dicurigai adalah karena adanya motif ekonomi begitu. Sangat disayangkan sekali. Ya, apapun posisi dari orang yang menjadi korban dalam peristiwa ini sebenarnya yang kita sesalkan adalah keputusan memilih jalan pintas ini ya. Bahwa harusnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan begitu. Tapi ya hal-hal seperti ini kerap kali sulit untuk dimitigasi karena apa ya, ya barangkali mungkin salah satunya adalah pendidikan karakter begitu di masa sekolah atau di keluarga dan segala macam. Ini yang kita sesalkan dan semoga tidak terjadi di daerah-daerah lain. begitu, kesurupan. Betul, itu dia ya. Always check on yourself setiap hari juga. Harusnya gitu. nanya ke Google-nya tuh kayak gimana cara kita bisa ChatGPT. meregulasi Mengafirmasi. emosi kita untuk bisa lebih tenang lagi seperti itu. Jadi jangan ambil jalan pintas justru teman-teman. Ya. Itu dia ya. Kita break dulu sejenak. Habis Let's ini go. kita juga masih ada editorial review juga. Yang mau KPR-an 40 tahun, yuk sini. Ayo. Kita masih punya trending juga yang lainnya yang belum semuanya juga kita jembrengin, Kabarkan, bacakan. jabarkan juga buat detikers juga. Masih ada Sunset Talk juga, nanti kita ngomongin soal kandungan gizi dari kan sepu-sepu. Gue excited sih soal ini sebagai orang perikanan. Keren. Dan mungkin gue juga kayak akan menanya juga kayak mungkin ada gak sih alternatif ikan yang murah dan mudah Lele. yang bisa kita temukan juga yang bentuknya kayak ular buat jadi Belut, sama ular juga. itu lebih ular lagi Kak. Sebenarnya selama gue nggak ngolah tapi olahannya bentuk Lele nggak kayak ular kok, kayak ikan. ya Cuma iya licin. yang nggak ada sisiknya cantik dia. gitu yang lebih cantik gitu. Ikan cupang, ikan cupang, makan ikan cupang. Ada Ada surainya ya. lain-lainnya lu kalau makan ikan cupang. Oke deh, nanti abis ini kita masih akan kembali lagi tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. I'm singing in the rain with a glorious Rain go feeling. away. Beda lagu. Come again another day. Rain, Alias lagu go Dora away, ya. come again another day. Itu Tapi kayak gak orang apa-apa deh. sakit ya. Hah? Fever go away, come again Oh another nggak tahu, day. aku referensinya ada film Dora Wow. yang hujan-hujan pergilah ya. Tapi enggak ya, itu nanti kita menolak Biasanya rezeki. kalau iya betul, hujan itu biasanya datang bersamaan juga dengan berkat katanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi buat yang Ya. belum kena hujan sekarang. Ya hati-hati aja buat detikers ini Ya. melaporkan langsung dari langit-langit langit-langit jalan tendean ya kan. Iya. Hujan gede banget. Buat semua Nget-nget. yang lagi di jalan atau sedang hendak pergi keluar, Tapi kemarin gue cabut jam berapa ya? Jam 2 lewat 10-an. Actually gue janjian jam 2:30. Tapi gue kayak aduh berangkat sekarang apa nanti ya gitu. Karena gue nungguin yang mau pick up laundry gue juga gitu. Karena ternyata kayak lama yaudah deh berangkat sekarang. Tapi gue udah feeling kayaknya bakalan hujan. Jadi gue pesen lah taksi online. Nah terus hujan gede banget. Nah tapi kan Mampang itu kan terbagi atas 5 kecamatan. Dia udah kecamatan. 5 lampu merah. Nah cuman 2 lampu merah sisanya kering ring Oh, gitu. iya, Jadi iya. bisa jadi mungkin ini hujan lokal juga ya. HLM waktu itu. Apa tuh? Hujan lokal Mampang. Hujan lokal Mampang. Ini ada berita lokal lagi? Ya. Enggak deng.
Maksudnya berita yang bikin deg-degan juga, literally. Karena gue tuh tadinya long weekend kemarin berniat mau ke Ranukumbolo. Bahkan udah sempet. Mau, ayo kapan yuk? Nah gara-gara lo mau Tapi ikut sampai nih. Rakum aja. Emang Ranukumbolo doang. Emang bolehnya cuma sampai Rakum doang ya? Bukan, gue emang ikut turnya yang cuman sama. Enggak, tapi sekarang bisa sampai ke puncak. Nggak tahu juga ya, gue nggak ngecek juga sih. Kan udah lama ditutup kan? Iya, mungkin lagi revitalisasi juga ya. Jadi mungkin Ranukumbolonya aja yang pada saat itu kita mengantri. Jadi kayak di-warin kuotanya sama si operatornya. Karena kan Sama si geng itu juga, Nepal Geng. itu juga. Geng Nepal. Oh terus? terus ternyata nggak dapet juga. Beneran tadi pagi erupsi lagi. Jam berapa ya Oh tadi? Semeru. Iya. Oh my god. Itu dia. What happened? Tadi pagi sebenarnya gue ngelihat beritanya jam 8:30 kali ya, tapi yang jelas tercatat dalam rentang waktu pukul 5.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, ini mengalami 7 kali erupsi dan bahkan erupsinya juga lumayan heboh ya, lumayan besar juga gitu. Kalau ke erupsi apa sih? Ini, Besar, tinggi, sih kalau yang di Merapi tuh parah? yang asap, bukan sebutannya Wedus gembel. Nah, itu dia. Ada wedus gembelnya. Cuma khusus Merapi doang Merapi ya? doang, beda. Oh itu istilah lokal. Kan bukannya wedus gembel itu adalah istilah untuk menggambarkan Nggak si bisa karena asap itu kan? karena Merapi spesial. I know. Jadi cuma Asap dia yang panas. Iya. Ya, tapi kan Semeru juga punya asap panas. namanya Ya itulah pokoknya ya wedus gembel ya. Iya, bukan berarti. Si Kol- erupsi ini. benar. Tinggi kolom abu ini teramati mencapai 1.200 meter. Bahkan tuh ya, hati-hati juga buat detikers juga yang mungkin berlibur di sekitaran Semeru juga gitu ya. Ini katanya terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 12 mm dan durasi 190 detik. Jadi lumayan lama juga. Bahkan sebetulnya rekomendasinya dari petugas untuk tidak beraktivitas dalam radius 13 km dari Sampai ke puncak. Rakum tuh. Iya dong, Rakum kan bagian dari kakinya kan mas? Pasti kena, paling Rakum berapa? 3 kilo kali dari puncak. Tetap zona bahaya lah ya. Banget, karena dia di kaki gunungnya Semerunya, gitu. Itu dia. Nah itu dia, jadi itu berita yang kita Erupsinya sampaikan udah juga. kelar. Nggak tahu ya update-nya, coba kita cek dulu Kita ya. menuju ke Jawa. Jawa. Pokoknya warga sudah diminta untuk berwaspada karena bisa jadi ada potensi awan panas susulan juga, ada guguran lava juga serta lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Bahkan sebetulnya kalau dalam rentan waktu 5.30 sampai 9.30 sampai 7 kali erupsi yang cukup besar juga, kayak memang perlu berhati-hati juga. Walaupun tidak perlu sangat panik ya gitu. Karena biasa juga sebenarnya Semeru erupsi ya. Benar, Namanya juga gunung api aktif. Itu dia, bahkan sebenarnya juga memang untuk jalur Ranukumbolonya tuh dia sistemnya jadinya buka tutup juga gitu loh kak. Oh. Gitu, sempat ada netizen juga yang berkomentar, waduh padahal baru minggu lalu gitu ya Bisa di sana. sampai sana gitu. Dan memang kuotanya juga kecil lah ya Diperkecil untuk ya. yang bisa berwisata ke Ranukumbolo juga dan wajib melalui itu tur operator juga gitu. Biar kalau ada hal-hal seperti ini ataupun misalnya amit-amit gitu in the way kita lagi di jalan apa segala macam udah menuju di sana tuh tetap tercatat, terdata, terawasi Termanifest. gitu ya kan, termanifest juga gitu. Jadi Kalau ke Rakum tuh berapa lama sih? beberapa jam Oh bisa tektok. bisa, boleh Oh, kalau bisa. mau. Mau camp juga, tapi kok setahu gua campnya ada yang di Ranukumbolonya, ada yang memang enggak di titik Tapi itu. nggak seru ya kalau tektok ya. Justru kita pengen ngerasain pagi-pagi buka. Serunya sih 1 minggu ya kak. Wow. Kan ada Matiin toilet di sana. HP, ya toilet itu portable. Portable, iya. Maksudnya bukan yang darurat kayak di tengah hutan gitu kan. Tapi memang ada toilet portable nih disediain. Oh ya toilet portable tuh dalam artian tenda toilet.
Iya, tertutup gitu, maksudnya bukan di alam terbuka. Oh bukan, Kayak, iya di hutan nggak boleh aja. nggak boleh sembarangan juga, Iya. gitu di situ. Bisa seminggu gue di situ. Boleh, yang nggak bisa kan kantornya. Mau live dari situ juga gak susah ya? Sinyal aman gak? Nah gue kan belum berangkat nih Kak. Oh ya, lo emang belum pernah? Kak, tadi kan gue bilang gue mau berangkat tapi nggak jadi karena nggak dibuka. Enggak maksudnya. Belum udah pernah. Sekalipun belum pernah. Belum pernah. Oke deh kalau Tuh, gitu. ya. Tapi udah pernah dengar belum kalau Pak Presiden punya aturan baru yang baru diteken baru aja just now? Weh, just now atau kemarin pada saat May Day, tanggal 1? Just now. Oh Hari ini diumumkan bahwa Pak Prabowo Subianto menandatangani Perpres baru nomor 8 tahun 2026 tentang rencana aksi nasional atau RAN. Ku rasa ku terjatuh cinta, but not that RAN. Beda Ran. Pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Oh. 2006-2029. Oh, Jadi it's a good move. singkatnya adalah mencegah ekstremisme dengan aturan yang ditetapkan oleh Presiden. Nah, Detikers, ini Perpresnya sebenarnya sudah diteken per 9 Februari kemarin 2026. Tapi ini baru diunggah begitu ya, terlihat di laman jdih.setnek.go.id. Di belaid ini, pemerintah menegaskan pentingnya upaya mencegah ekstremisme dilakukan secara komprehensif, sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Makanya langkah ini diambil untuk menjamin hak rasa aman bagi seluruh warga negara dari ancaman terorisme. Begitu. Bentuk-bentuk terorisme yang mungkin juga jadi sorotan dari Perpres baru ini apa aja tuh? Yaitu yang didefinisikan sebagai keyakinan atau tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim untuk mendukung selalu atau melakukan aksi terorisme. Apa kegiatan namanya? RANP, No. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. Perilaku Supremisme. I don't think that's a word ya. Lanjut. Gak tahu deh. Sup, girl? Yang kayak supresif, represif. Represif. Iya. Tapi beda lagi itu Oh, artinya. beda lagi. Iya, represif kan tekanan kan. Iya, kalau Repress. supresif tuh gak ada. Enggak deh kayaknya. If I'm not mistaken. Subversif. Subversif, maybe that's what I meant. Itu apa? Oh ada di situ. Tindakan supresif juga nggak ada. Ya itu, jadi 9 tema utama yang tertuang di dalam Perpres ini, Detikers: kesiapsiagaan nasional, ketahanan komunitas dan keluarga pendidikan, keterampilan masyarakat dan fasilitasi lapangan kerja, perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan anak, komunikasi strategis, media dan sistem elektronik, deradikalisasi, hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan, perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban, serta kemitraan dan kerjasama internasional. Ini cukup mencakup kita juga ya. Ya, Sebagai media. tema yang tertuang di dalam Perpres ini. Betul. Itu dia aturan baru yang ditekan oleh Presiden, selain daripada aturan-aturan yang rencananya akan dikeluarkan ya dalam waktu dekat. Pokoknya pelaksanaan rencana dari aksi ini ya, yang sesuai dengan RAN ini tentunya melibatkan berbagai lapisan juga dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan juga partisipasi aktif masyarakat ya. Nantinya pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menyusun rencana aksi daerah sebagai turunan dari kebijakan nasional ini paling lambat 1 tahun sejak Perpres ini ditetapkan per hari ini. Nantinya juga pemerintah akan punya sekretariat khusus nih, sekretariat bersama untuk mengordinasikan pelaksanaan pemantauan hingga evaluasi dari RAN-PE. Nah itu dia. RAN-PE. Intinya RAN-PE. diharapkan ini bisa memperkuat ketahanan sosial dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari pengaruh ideologi kekerasan. Itu dia. Ideologi Rencana aksi nasional. asing keluar dari negara ini. Gitu. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Yang asli, yang ada badaknya. Iklan Itu layanan dia. masyarakat ini dipersembahkan oleh. Karena kita tidak boleh juga ya memperlakukan kekerasan terhadap binatang. Oh nggak boleh. Oh tahu nggak? Akhir-akhir ini kan ada diskursus soal hewan yang menginvasi katanya
atau menyerang manusia. Enyah ke parasit. Siapa yang parasit satu nih, ini masih debatable. Tapi ditemukan juga kan baru-baru ini ada 1 gajah dan 2 harimau kalau nggak salah yang mati di hutan. Oh iya, di hutan Indonesia. Iya, di Indonesia. Kayak ini ya intro fabel ya. Bener. Sedihnya ini adalah Intro fabel. beneran. Dan di awal tahun kemarin kan juga ada konflik gajah dan juga manusia ketika gajah ini kemudian menjadi penyebab kematian seorang kepala desa di Lampung. Ya karena ini juga ya. Kayak mudah-mudahan ini nggak jadi diskursus yang berkepanjangan soal antara hak manusia dan hewan ini ya, karena Iya, dua-duanya juga punya hak sebenarnya untuk hidup dan menikmati udara di alam Indonesia ini gitu. Benar. Tapi apa jadinya apabila sebuah Kaget ya. spesies ini dia tuh memang punya sifatnya tuh invasif, alias dia tuh beranak pinaknya tuh mudah. Nah itu ada yang namanya pengendalian ekosistem. Logi. Pengendalian populasi. Ngegosip. Ngegosip. Sama kayak kita KB, itu kan juga salah satu bagian dari pengendalian populasi. Hebat ya udah KB spiral. Langsung nyambung ya. Iya. Salah satu pendekatannya itu misalnya dengan mengurangi jumlah populasinya atau mengendalikan populasinya. Kalau manusia nggak mungkin dong dibunuh-bunuhin. Coy. Nah jadinya dikendalikan populasinya supaya tidak tumbuh setinggi itu gitu. Benar. Yang mau kita bahas ini adalah sebuah maksudnya juga ini kan jadinya aturan dari Pemprov DKI ya, karena melibatkan kelima kota administrasi juga untuk bisa mengendalikan populasi dari ikan sapu-sapu yang sudah terlanjur terlanjur overpopulated gitu. Karena memang dia ternyata belum tentu Kak, dia terus didiamin ternyata dia bisa hidup lagi. Bisa hidup lagi. Takut banget. Kalau kucing punya 7 nyawa, dia punya 9 nyawa. Jadi Jadinya 9 nyawa. Jadi nanti yang membantu untuk populasi nggak beres-beres. Nggak gitu ya? Kelamaan Kak kalau kayak gitu. Tapi salah satu yang juga cukup menarik adalah adanya ternyata ada satu sosok namanya siapa gitu ya, gue lupa, tapi kita akan sensor juga. Kita akan sensor juga anyway karena dia ini juga dalam tanda kutip ya memanen si ikan sapu-sapu ini dan juga menjual kepada pemasok atau pedagang bakso, jajanan pasar, jajanan sekolah gitu. Dan yang jadi concern adalah kayak sebenarnya si bapak ini tuh bukan membantu untuk mengurangi populasi loh, tapi sebetulnya juga kan nggak ada efek buruknya gitu dari mengkonsumsi ikan sapu-sapu dalam jangka panjang. Bukan sebuah pendekatan yang efektif. Betul. Nah, kita akan bahas itu nanti semuanya Detikers, tapi di akhir sesi dari Detik Sore hari ini. Sebelum itu kita bahas dulu soal cicilan KPR yang rencananya mau diperpanjang sampai 40 tahun ini. Umur sampai 40 juga belum tentu. Ya. Tapi kan itu betul. Insya Allah kita lunas. Coba ya kita bahas ya, is it good or bad? Ada opsi memperpanjang tenor KPR sampai 40 tahun. Itu dia. Ataukah mungkin kita untuk Gen Z kita nyerah dan beli Polly Pocket aja. Aku lebih setuju itu juga. Segini Polly Pocket. Kalau buat Detikers mungkin yang setuju atau yang gak setuju boleh langsung komen juga di lamannya kita ya, mau di YouTube atau di website juga. Kita pengen tahu komentar dari kalian kayak apa. Habis ini bergabung bersama dengan teman-teman dari Detik Property sesaat lagi tentunya cuma di Detik Sore. Iya cuma hore-hore. Welcome to Home Sweet Home by Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita akan membahas hunian-hunian kecil. Tapi tenornya segini.
Kayaknya rumah-rumah sekarang tuh ya maksudnya karena kita bukan dari Konglo juga atau kita tidak diturunkan rumah juga jadinya ya makin kesini ya opsinya semakin kecil gitu. Tapi makin panjang tenornya. Ini menarik banget sih. Ketika Pak Prabowo muncul di kerumunan para buruh yang saat itu merayakan May Day dan menyebutkan wacana ini akan dilakukan tuh kayak gue gitu aja responsnya. Kita bahas apa elaborasi dari tertawa itu tadi. Kita ke teman-teman dari Detik Property, ada Almadina Putri Brilian Aron dan juga Ilham Satria Fikriansyah. Lengkap banget nama kalian berdua di sini Halo dari Kak Detik Alma, Kak Property. Ilham. Katanya mau mempromosikan Polly Pocket ya sebagai pilihan menarik untuk Gen Z ya kan. Selain kita rumah keong mungkin terlalu biasa ya. Iya, Mungkin kita betul. bisa tinggal di rumah Barbie dan rumah. Satu paket sama senter pengecilnya ya, biar kita bisa masuk ke dalam ya. Iya ya emang tidak dijual terpisah Kak. Iya, satu paket tuh. Ini satu apa sebetulnya pengumuman gitu ya yang kemudian juga ditangkap sebagai sebuah apa peraturan baru juga dari Belum jadi peraturan juga tapi. Iya ke PKP gitu jadi kayak bukan guidance usulan. Bener kan guys, Usulan. ini masih wacana gitu Masih ya. wacana. Wacananya datang dari presiden. Betul. KPR Langsung. jadi 40 tahun. Benar. Kalau nggak salah tuh beberapa waktu sebelumnya juga Pak Menteri Ara sempat bilang wacana 30 apa 35 gitu ya. 30 tahun. 30 kan, nah Yes. itu aja udah rame kan bahwa kayak 30 banget nih gitu. Sekarang ada lagi 40. Tapi sebenarnya yang 30 tahun itu bukannya emang udah ada ya? KPR 30 udah. tahun kan? Iya, jadi KPR yang 30 tahun itu untuk rusun subsidi nih. Dan itu aturannya baru banget keluar awal April kemarin. Nah, itu juga aturan rusun subsidi itu kan biasanya memang diperbarui gitu ya tiap tahun. Nah, tapi dari 2021 itu belum diperbarui. Nah, baru awal April kemarin itu keluar. Jadi itu ada batasan macam-macam sih. Jadi dari luas persegi unit rusunnya itu sendiri juga ditambah gitu dari yang sebelumnya maksimal tuh 36 meter persegi. Nah, sekarang itu bisa jadi 45 meter persegi maksimal. Terus juga tenornya. Si rusun subsidi nih ya. Iya, rusun Rusun subsidi. Nah, untuk tenornya itu juga jadi panjang. Dari yang sebelumnya 20 tahun sekarang jadi 30 tahun. Iya, Khusus rumah vertikal tapi ya. Yes. Iya. Tapi kan Khusus sebetulnya rumah juga rumah vertikal atau rusun subsidi juga sebetulnya baru berfokus di Jakarta nggak sih? Apakah sebetulnya juga di kota-kota lain juga ada gitu? Kalau ya. Sebenarnya sih udah mau dibangun ya di beberapa kota ya kan, kayak di kota-kota besar lain selain Jakarta. Cuma memang untuk saat ini fokusnya tuh di Jakarta dulu, sekitaran Jakarta sih. Kayak termasuk ada di Mekarta ya kalau nggak salah Maya. Iya, Ya Mekarta. kan, Mekarta tuh juga mau dibangun rusun subsidi sekitar 100.000 ya kalau nggak salah ya. Mekarta, Iya, kurang Cikarang berarti. Cikarang Cikarang. ya. Aku ingin tinggal di Mekarta. Cikarang juga. Cikarang lagi. Tapi Iya, ketika iya, iya. ketika angka 40 tahun itu teman-teman di Detik Property itu apakah baru ketika Pak Prabowo ngomong itu dengar atau wacana itu sebelumnya sempat terngiang juga di sebelum momen itu? Baru banget sih. Baru banget sih, Iya, pas Pak Prabowo pidato. Breaking dong ya, pas Breaking banget tuh banget lagi itu, 40 May tahun Day tuh gitu ya. kan, lagi May Ini- Day breaking. Lagi tanggal merah, teman-teman langsung kayak spontan. Ya, Karena kan bagus sebetulnya juga itu tanpa aba-aba gitu ya, maksudnya Iya, diumumkan, diumumkan. ada wacana tersebut juga gitu. Langsung saja, setuju atau tidak 40 tahun tenor cicilan. Langsung ditembak ya. Tembak. Atau bukan setuju atau tidak? Apa bagusnya, apa nggak bagusnya? Mungkin masing-masing bisa kasih POV-nya. Kasih POV ya. Kalau sisi positifnya mungkin orang mungkin bisa lebih napas lebih lega lagi ya. Cicilan buat lebih cicilannya ringan. lebih ringan. Mungkin Oke. sebulan mungkin nggak nyampe di atas 2 juta mungkin kan dengan tenor yang panjang banget. Itu jadi mungkin yang targetnya buruh mungkin dengan gaji Gaji mereka UMR. ya gaji UMR ya kan segitu mungkin ya mereka masih bisa nyisihin duit buat yang lain kebutuhan yang lain. Tapi yang sisi kurang setujunya tuh ya apakah 40 tahun itu Ketutup. tertutup kah? Let's say saya Gen Z masih 27 ya kan. Ambil cicilan KPR usia 30. Hmm. Ambilnya 40 tahun berarti
70 tahun baru kelar. Aduh, itu kayak udah aman. nggak masa produktif lagi sebenarnya. Walaupun hidup 1000 tahun, masih ada 930 tahun lagi sisanya. Hidupku memikirkan berapa rumah cicilan. lagi tuh. Tapi kan Iya, bisa dibom nanti terakhir di ujung kalau Wow. duitnya udah banyak. Bisa Tapi kan sih. di BOM juga bukannya ada itunya ya, ada kayak Biaya Ada biaya-biaya tambahan. lagi. Iya, ada iya. dendanya gitu ya, penalti. Betul. Betul, ada penalti. Mehong. Jadi ya Gimana kontranya, Alma? Ini negatifnya ya. Kontranya deh. Oke, Kontranya. kontranya, cicilannya panjang. Panjang. Jadi kayak apa ya? Istilahnya kayak ya seumur hidup buat bayar cicilan gitu kan. Mm-mm. Kerja cuman buat bayar cicilan. Mm-mm. Terus juga belum lagi kalau misalkan cicilannya seret gitu ya, atau ada faktor ekonomi tertentu gitu yang bikin cicilannya seret, bisa ngaruh ke BI checking. Jadi nggak bisa ngambil pinjaman lagi. Jadi ya seperti So itu. we can say Iya. pemerintah lagi-lagi membiarkan masyarakat yang nyari jawaban ya, bukan pemerintah yang ngasih jawaban ya. Karena bukannya selama ini masalah rumah tidak bisa di afford sama masyarakat tuh gara-gara harganya yang kemahalan dan lokasi yang juga terlalu jauh dari tempat kerja. Iya. Kalau dua hal itu tidak ada, maksudnya solusi yang paling relevan sejauh ini apa dari pemerintah selain Kalau- memperpanjang cicilan? Kalau dari pemerintah sih yang belakangan lagi rame ya itu mau memanfaatkan aset-aset tanah negara nih yang nganggur gitu, yang Oke. nggak pernah dikelola lah, nggak pernah dipakai. Nah itu lagi dicek nih di survei-survei mana yang tanahnya sekira-kiranya cocok buat dibangun hunian vertikal. Again, yang dibangun di kota-kota itu hunian vertikal karena buat bangun rumah tapak tuh udah nggak memungkinkan ya karena Iya. kan butuh banyak luas ya kalau untuk bangun Iya, betul. rumah tapak. Soalnya dulu sempat ada wacana juga kalau misalnya memang pemerintahan jadi dipindahkan gitu, gedung-gedung kementerian itu tuh yang tadinya juga akan diproyeksikan gitu ya menjadi hunian vertikal juga Iya. gitu. Itu gimana wajannya guys? Apa nih yang buat Dan- alih fungsi ini? Alih fungsi gedung? bangunan Masih belum ada sih. belum ya? Kayaknya Belum, nunggu belum. sampai pindah ke IKN semua dulu deh. Semua udah resmi ke IKN semua, baru didiskusikan lagi biasa sama si Ara. Tapi soal 3 juta rumah tiap tahun itu berapa persen sih sejauh ini total Yang sudah bagian dari yang accomplished. si rusun? Oh, Kalau rusun, oke kalau 3 juta rumah Dari 3 juta berapa persen itu gitu untuk 1 rusun? juta untuk hunian 1 juta. Ini lebih ke wilayah sih. Ah. Jadi Oke. 1 juta di perdesaan, 1 juta di Oh, gitu. perkotaan, 1 juta Hmm. di pesisir, kawasan pesisir. oh. Nah kalau di perkotaan itu udah otomatis vertikal karena tadi ketersediaan Keterbatasan lahannya terbatas. Oke. Nah, sekarang kita membedah mengenai KPR. Karena ini kan jangan waduh dulu dong. Iya. Lo ngikutin ini ya, meme-meme yang baru itu ya, waduh, Oh, waduh. jangan waduh dulu Waduh, karena momen ya. Waduh, sebenarnya kan gini ya, yang sering kita lihat di apa tuh ya, keluhan-keluhan masyarakat ketika di tengah-tengah menjalankan KPR gitu ya, ternyata di 10 tahun pertama gitu atau misalnya 5 tahun pertama baru terbayar bunganya aja. Apa sih sebetulnya fakta-fakta mengenai KPR atau yang membedakan KPR ini dengan hutang atau cicilan yang lain? Kalau untuk KPR sih ya sesuai namanya ya, kredit pemilikan rumah. Jadi memang untuk rumah gitu dan Benar. dan biasanya memang jangka waktunya cukup panjang ya, kayak misalkan minimal 10 tahun gitu. 10-15 tahun buat yang komersial. Cuman kalau yang subsidi tadi kan bisa sampai 20 tahun tahun. untuk yang rumah tapak. Kalau yang rusun subsidinya bisa sampai 30 tahun gitu. Dan itu bunganya kalau untuk yang subsidi juga beda tuh. Yang rusun itu 6%, untuk yang rumah tapak itu 5% flat sampai akhir. Sampai berakhirnya. Sampai berakhir KPR. Gitu. Walaupun sebetulnya juga berbeda ini ya, beda kebijakan juga tergantung kemana kita ngambil KPR-nya juga Betul, gitu. tergantung perbankannya juga ya. Tergantung kebijakan perbankannya perbankan. juga. Iya. Apa resiko yang atau mungkin resiko yang sering kali dihadapi sama kreditur gitu di tengah-tengah KPR. Oh, ternyata baru tahu nih kalau ternyata KPR tuh begini gitu. Mereka mungkin nggak tahu ada bunga floating ya. Ya nggak sih, mereka mungkin harga rumah segini, oke, bayar segini. Padahal kalau dihitung-hitung itu baru bayar bunganya aja. Padahal kalau misalkan kita sebelum ngambil KPR tuh kita tahu dulu nih berapa bunganya berapa persen, terus
apakah kita ada denda kah kalau misalkan telat bayar segala macam. Nah itu kan yang harus sebagai kreditur tuh harus tahu gitu. Sayangnya banyak orang tuh yang mikir, ah ya udahlah, yang penting ambil tenor 10 tahun, bayar segini gitu. Terus tiba-tiba di tahun ke-6, kok bunganya naik gitu. Nah itu yang sayangnya banyak masyarakat yang masih belum tahu kalau soal itu. Kegocek promo, bukan promo, kegocek bunga awal Nah, gitu iya. ya. Karena kan sebenarnya kalau akad tuh kan artinya kita sudah harusnya ya sudah mengetahui juga, oh berarti tahun keberapa biasanya? Ke-6 Enam. atau ke-4 gitu ya, tahun Iya. ke-3 ke-4 atau 5 ke-6 tuh udah beda lagi hitungan bunganya ya. Iya, udah beda lagi. Nah, sayangnya itu masyarakat tuh kayak nggak ngeh di bagian itunya dan akhirnya mereka keberatan sendiri gitu. Jadi akhirnya banyak yang gagal gitu. Gue tahu mereka kenapa kayak gitu. Apa Karena belum baca Detik Property. Wah, benar. Karena belum follow Instagram Detik Property. Karena nggak pakai kalkulator Itu KPR-nya dia. Detik Property, bro. Ada simulasinya. Simulasinya di situ. Atau kalau nggak mau pakai kalkulator manual bisa langsung tanya ke editornya. Sebenarnya yang ngitungin. bertanya 21.000 orang dibalesin satu-satu ya? Enggak dong. Udah ada ininya ya, engine-nya gitu untuk bisa menghitung sendiri juga. Jadi seberapa sehat kita, harus semana kita tahu kalau keuangan kita cukup sehat untuk mengambil KPR. Ada ininya nggak sih? Ada checklistnya nggak sih? Nah kalau untuk penghasilan biasanya 30% dari penghasilan tuh maksimal banget untuk bayar cicilan. Soalnya kalau lebih dari itu 30% lu buat Yes. apa? Female. ya soalnya kalau misalkan lebih dari 30% khawatirnya untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya nggak tercukupi gitu. Benar. Kita kan masih butuh bertransportasi, Staycation, healing. Ya, staycation. Gen Z tidak pernah lepas dari itu semua. Tapi penting loh, kebayang nggak kita ngambil KPR 20 tahun, terus kita nggak ngitung kalau kita juga harus punya biaya staycation. Yang artinya berarti kita selama 20 tahun KPR tuh nggak boleh staycation, ya nggak? Nggak Iya. boleh healing berarti kan? Iya. Nah, itu Sekedar- memang harus dihitung-hitung dulu Dihitung ya dulu. dari awal. Bisa. Kayak heal the world. Coba gue cukup surprise aja pemerintah mengambil jalan tengah dengan naikin Manjangin lagi tenor, cicilan tenornya gitu. Iya. Instead of mungkin mengurangi biaya-biaya yang bikin harga rumah tuh saat ini jadi makin mahal gitu. Misalnya kan pemerintah punya banyak sekali instrumen harusnya untuk ngasih kebijakan biar harga rumahnya bisa ditekan gitu, misalnya mulai dari material mungkin dibikin harga lebih murah barangkali atau apa. Tapi kalau dari Menteri PKP-nya sendiri gimana merespons wacana Pak Presiden ini? Udah ada komentar belum? Wah, belum Belum sih, belum ada. Oh Iya. belum. Belum. Dari pengusaha gimana? Belum ada juga ya, Maya. Kemarin masih Pengamat. baru dari ekonom sih. Apa Ekonom katanya? gimana? Iya, 40 tahun kelamaan sih. Iya. Iya, Terlalu jadi beresiko. 30 tahun udah cukup gitu, udah cukup lama, Lama, ya udah udah cukup cukup lama. Ada gitu. negara lain nggak yang juga punya skema serupa 40 tahun cicilan? 40 tahun mungkin waktu itu kalau nggak salah Jepang deh, tapi itu Jepang juga sekitar 30-35 tahun. kalau Nggak nggak nyampe salah. Kan 40. juga kan angka harapan hidup kita Lebih tinggi. lebih tinggi kan? Iya, Maksudnya iya. coba cari yang di atas 100 Kan tahun tuh kita masih mau banyak. negara maju, nanti angka harapan hidup kita jadi 85 dibikin. Oh. Lewat MPG. 70 tahun harus Iya kerja kan? terus. Tapi sebenarnya ada ini nggak sih kayak survei atau mungkin juga seberapa banyak atau cukup diminati nggak sih si tenor 30 tahun ini sama masyarakat? Atau sebenarnya juga secara minat juga masyarakat juga banyak yang kayak Edo ya, komitmen issue ya. Aku nggak siap berkomitmen selama 30 tahun. Aku Kalau untuk cicilan gua oke kok komitmen gua. Cuman Untuk yang panjang lain, tenornya belum itu tahu. ya. atau kayak gimana, karena kan ya lama 30 lama. Iya, lama. Banget, apalagi 40 gitu. Saya dengan 30 tahun itu ya kita jadi nggak bisa beli apa-apa. Mau beli mobil nggak bisa, mau beli barang yang mungkin kayak ganti handphone gitu kan mungkin lebih mahal, itu juga nggak bisa ya Belum lagi kan. sebenarnya juga Gen Z tuh udah bukan cuman mikirin nonton K-pop atau sesimpel ganti handphone, nyekolahin anak Betul. kan, Kita sudah ngegedein hidup anak. dengan teman-teman yang sudah punya anak. Iya kan, itu yang lebih kompleks lagi Betul. gitu. Makin banyak nanti yang child free jadinya.
Next question. Tapi sebenarnya ya, ya kalau dari sisi pemerintahnya kayaknya memang mengusahakannya manjangin tenor ya untuk menjawab kebutuhan pembiayaan rumah masyarakat gitu. Instead of nurunin si harga rumahnya, kayaknya emang nggak bisa lagi diturunin tuh si harga rumah itu. Nah kalau untuk nurunin harga rumah mungkin pakai si tanah-tanah aset negara itu. Belum Karena ada juga tapi realisasinya sampai hari ini ya. belum sih, tapi ya lagi masih mencari-cari lokasi di mana yang cocok. Sebenarnya salah satunya itu yang di Tanah Abang Tanah itu, Abang. yang sempat Kenapa, lagi Pak? sengketa, Oh. yang pakai lahan KAI. Itu rencananya mau mau jadi dipakai, rusun itu. ya Ya. rusun subsidi. Gue mau dong gitu. Rumah di Tanah Abang. Jadi pagi-pagi bisa jualan, sore-sore siaran, Bener. gamis-gamis Aku bini orang. tinggalkan pekerjaan di kantor ini. Karena sudah siap menjadi penjual gamis bini orang. Gabino. Bini orang. Iya, iya. Oh itu, tapi Iya. belum ada hilalnya juga ya. Belum, itu ya salah satunya dengan menggunakan aset-aset tanah negara. Karena harga tanah itu sekitar 40% dari harga rumah. Jadi True. kalau pakai aset negara kan nol ya harga tanahnya gitu kan. Belum lagi kan kita pengen pakai jadi smart house, smart home. Smart home. Whatever Jadi kind of kita- smart it is. Jadi kayak matiin lampu. Pakai Jadi Siri, biru. pakai Siri. Jarvis. Iya, sek jadi biru lampunya. Gue masih penasaran apa kata Menteri PKP sih sebenarnya soal wacana ini. Pak Karena Marwarar ya. lagi-lagi dari gua sendiri yang juga ngikutin beberapa kebijakan pemerintah soal pembiayaan perumahan atau penyediaan perumahan ini kayak masih belum nemu solusi yang solutif gitu yang dari pemerintah. Masih nih kalian yang kelarin nih urusannya, kita kasih fasilitasnya tapi kalian yang biayain gitu instead of dari mereka yang membangun. Sebenarnya kalau untuk Demand-nya gitu. insentif mungkin ada beberapa ya, kayak misalkan PPNDTP. PPN, Nah, ya. PPNDTP kan ditanggung tuh sama pemerintah beli. Masih sampai hari ini masih ya? Masih, itu diperpanjang sampai 2027 akhir. Oke. Jadi beli rumah sampai harga 2 miliar, beli rusun atau apartemen sampai harga 2 miliar itu pajaknya gratis. Kalau untuk yang sampai harga 5 miliar itu dibayar setengahnya pajaknya. Gitu. Tapi untuk yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu masih ada pembebasan biaya BPHTB, terus PBG itu digratiskan. Gitu. 40 tahun ini juga belum dikasih tahu ya, ini apakah untuk vertikal doang atau landed juga? Belum sih, Karena kan belum. kemarin masih momen May Day ya, jadi buat buruh. Nah itu kalau nggak salah Pak Prabowo juga sempat bilang mau bangun kota-kota baru. Nah kota-kota barunya ini diproyeksikan bakalan pakai hunian vertikal semuanya. Karena kota ya. Mekarta kah itu? Nah Baru tidak tahu Parahyangan ya. Kak di Bandung. Nah itu juga Nggak tahu. terkait kota baru tuh sebenarnya udah ada beberapa daerah yang di ya yang di plotting buat jadi kota baru nih. Apa aja? Kalau daerah nggak mana salah tuh? tuh ada beberapa kayak misalkan Deli Serdang, Tangerang, Bogor. Itu dari Menteri PKP ya bilang seperti itu. Kalau Ini baru dari masih diplastikin gitu kan. Gapuranya masih diplastikin. Masih kinclong. Masih, Yes. masih baru. Nah kalau dari ketersediaan tanahnya masih di plotting juga sama Kementerian ATR BPN. Tanah-tanah untuk si rusun-rusun di kota baru ini. Termasuk ATR BPN juga berarti belum ini ya. Belum. Pak AHY juga belum respons ya. Belum. Karena ini emang apa ya, pidato Prabowo langsung kan, kayak spontan kayaknya. Iya sih. Iya 40 tahun tuh lama banget. Walaupun mungkin SMF bilang negara lain ada 45 tahun misalnya. Tapi Negara mana? nggak tahu negara mana. SMF ngomongnya begitu. Negara lain ada 45 tahun. Tapi kayaknya kita butuh solusi yang lebih solutif dari itu ya, Iya. teman-teman. Maunya berapa tahun? Maunya 20 tahun, bunga 5% maksimal sepanjang tahun, harganya murah. Harganya Iya dong, murah harganya murah sebenarnya ya. dong. Jangan dimahalin sebenarnya itu. Bisa, Itu bisa. intinya. Nanti kalau pertumbuhan ekonomi kita udah 12% bisa. Bisa. Well. Oke deh kalau gitu. Apalagi yang kita perlu tahu juga belum ditentukan juga ya, akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP juga terkait dengan keputusan ini belum ya? Belum. Belum sih, Ini belum. kalau nggak salah Bapak Menteri sedang bepergian ke beberapa kota gitu di Indonesia. Survei ya? Untuk Iya. survei lokasi. Sebenarnya banyak agenda aja sih, kayak misalkan
Ya kan dia Terserah mereka dia juga punya apa namanya program bedah rumah ya tuh, Iya, iya, bantuan BSPS. stimulan. Ayo Iya, ada kita bedah rumah. bekerja. Iya benar, BSPS. Ya itu buat buat ngecek-ngecek seperti itu minggu ini. Menarik untuk mencari tahu bagaimana respons dari dunia usaha, termasuk juga dari pemerintah. Karena memang wacananya keluar dari mulut presiden langsung tanpa ada aba-aba ya. Aba-aba ya, betul. Tanpa ada aba-aba, bahkan tanya dari teman-teman Detik Properti juga belum pernah kedengaran tuh wacana ada 40 tahun ya. Belum. Tapi apapun itu keputusannya atau permennya nanti ya mudah-mudahan yang beneran bisa mempermudah masyarakat untuk bisa punya rumah gitu ya. Enggak mempersulit atau buat kita bekerja sampai usia 90 tahun. Kan kasihan ya, usia 70 masih bayar KPR kan kayak aduh gimana gitu kan. Walaupun kalau subsidi, katakanlah misalnya dia ngambil rumah umur 30. Terus sampai 40 tahun gitu misalnya 70 tahun. Ya kalau masih hidup juga sampai 70 anyway. dia. Tapi kalaupun masih hidup, dia ngambil buat bayar cicilan dari uang pensiunan berarti ya. Itu dia, karena kan juga kan nggak usia produktif terus juga gitu Betul. loh. Gitu. Angka Kayaknya nggak nyampe 70 deh. 60 ya, Sekitar 65 maybe. Iya 67 deh. Coba ya. Maunya berapa? Angka harapan hidup Ya itu Pantai Gading. 74 ding. 74. My bad, sorry. 74 per 2024 data BPS angka harapan hidup. Masih bisa guys, 4 tahun lagi ngambil dengan catatan ngambil KPR-nya maksimal di umur 30 ya. Masalahnya orang udah umur 40 juga masih belum bisa KPR sampai hari ini. Ada yang begitu. Tolak dong KPR-nya. Enggak juga. Siapa tahu dia mau cash ternyata, bukan mau KPR. Gak bisa cash kan kalau rumah subsidi? harus KPR. Harus KPR. Pakai orang dalam. Aneh lu. Gak boleh, kita harus Matuhi. berantas. Kita ini ikan apa namanya? sapu-sapu. Masih banyak kok pendekatan lain ya. Misalnya beli tanah, beli Nyicil ya, rumah nyicil ya. second, Ya. iya. Rumah lelang sekarang juga tren- bisa tuh rumah Rumah lelang. apa? Rumah Rumah lelang. lelang, Iya, hasil iya. lelang. Biasanya kan harganya Iya. miring tuh. Rumah Benar. lelang. Rumah lelang KPK. Iya Nah, bisa. iya. Menarik. Bener ya kan, siapa tahu nanti ada lantai yang bisa dibuka. Ternyata ada berangkas. Ya, itu kalau kayak Menuju gitu ke dikembaliin apa? Dunia Neverland. Dikembaliin ke negara atau dibawa? Tergantung negosiasi Kak. Kan kita udah beli rumahnya. Tapi kan nggak termasuk dengan aset-aset di bawah tanahnya. Kalau tiba-tiba di bawah Kan di bawah tanahnya ada tanahnya kandungan cuma minyak, 30 meter, 30 30 cm. Kalau kita nggak ngegali ke dalam ya kan. oke, ambillah. Tapi ternyata pas dibuka raya visi. Oke, ini masih wacana, masih menunggu respons juga dari instansi atau ke stakeholder lain. Jadi kita nantikan saja bagaimana follow up dari wacana yang disampaikan sama Pak Presiden ini ya. Semuanya bisa diupdate di Detik Properti tentunya. Keren banget WhatsApp-an sama ADP. ADP, jadi udah tutup akun Instagram katanya. Iya bener. Mas ADP, maksudnya Alessandro Del Piero. Terima kasih teman-teman Detik Properti Terima sekali kasih, lagi. Detik Properti. Terima kasih. Wacana ini masih kita simpan dulu di Tikars. Habis ini kita bahas yang bukan wacana lagi. Karena memang sudah direalisasikan kebijakan penuntasan ikan-ikan sapu-sapu alias sahabat-sahabatnya Eiza dari wilayah perairan Jakarta. Betul. Apa bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu? Boom. Brum fish? No. What is that? Think further. Coba. Cleaning service. Toh. There you go. Thank you. Kita kembali lagi Sapu-sapu. dari Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Nyebut loh. Kita kembali lagi ke Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Ini one of the kayak cherry on top gitu di episode kita sore hari Most ini juga. anticipated episode Benar. of today. Benar-benar. Jadi kita langganan ya, kita udah subscribe dokter kita satu ini. Biar datang terus setiap kita punya Iya. pertanyaan-pertanyaan True. yang mengganggu di kepala kita gitu. Jadi tentunya hari ini kita berjumpa lagi dengan ahli gizi kesayangan kita, dokter kesayangan kita juga, Dokter Rita Ramayulis DCNM. Selamat sore dok. Ya, selamat sore. Dan interview Welcome ini back. akan dilangsungkan dalam bahasa Minang.
Masalahnya, kampung halaman. masalahnya kita, kamu jangan nantang-nantang ya, nggak bisa Gak dong. bisa ya, Nggak bisa. susah ya, sulit. Sebatas tambuacie aja lah. Tambuacie aja. Pertanyaan yang paling dasar yang harus kita tanyakan soal si ikan sapu-sapu ini sebenarnya adalah kenapa kalau di Brazil itu boleh dimakan, di Indonesia enggak, Dok? Oh ya, perbedaannya adalah lingkungan hidupnya. Mm-mm. Sebenarnya kan ikan sapu-sapu juga nggak ada bedanya sama ikan lain kan. Dia kaya protein, Mm-mm. dia kaya kalsium, dia kaya zat besi, dia juga ada kandungan lemaknya walaupun dia relatif lebih rendah. Jadi dia makanan sebenarnya. Mm-mm. Cuma karena dia punya keunikan. Keunikannya itu dia merupakan ikan di bottom feeder. Jadi dia tuh bagian yang dasar Mhm. yang kemudian ngebersihin lingkungan sekitarnya. Nah, Hmm. keunikan itu yang membuat dia nggak boleh berada di sembarangan tempat Hmm. gitu. Makanya dia tuh Mm-mm. mau sungainya tercemar secemar apapun, Iya. dia tuh hidup-hidup aja Oh ya. iya, jadi kan gini, kalau ikan lain atau makhluk hidup lain, kalau masuk toksik ke tubuhnya, toksik itu merusak jaringannya kan. Mm-mm. Khusus ikan ini enggak. Jadi kalau ada racun masuk, toksik masuk, itu diisolasi oleh tubuhnya, terus diakumulasi pada tempat yang aman, yang nggak akan merusak organnya. Makanya dia bertahan hidup terus. Dan karena dia bisa bertahan hidup terus, itunya jadi banyak, perbanyakan dirinya jadi banyak gitu, sulit dikendalikan gitu Dan ya. secara fisiologis dia juga mampu menahan itu semua ya. Iya, karena fungsi tubuhnya itu bukannya ngelawan si racun, tapi membuat racun itu menjadi bagian dari dirinya. Jadi Nah, apa persamaan namanya- kita dengan ikan sapu-sapu bertahan di lingkungan yang toksik? Iya juga ya. Mungkin Jangan ya. sampai kita disisihkan Tidak juga ya. boleh kita nanti gitu. Namanya apa dokter? Nama apa tuh button feeder itu Yang kemampuan dia untuk bisa. mengisolasi. Jadi dia mampu Oh. mengisolasi racun itu menjadi bagian dari tubuhnya gitu. Ini Oke, enggak oke. enggak ini ada juga di ikan yang bottom feeder juga kayak lele misalnya atau ikan Oh, enggak. gabus. Kalau ikan lele malah rentan banget ya. Kalau dia kena bakteri, virus gitu, dia mudah mati Iya betul gitu. betul betul. Ketahanan dia rendah malah Si- gitu ya. Oke, oke. Makanya kalau orang ternak lele tuh risiko untuk gagal panennya juga tinggi karena Iya. dia rentan sama penyakit ya, Dok. Betul. Oke, nah dari sudut pandang gizi, apakah sebetulnya, maksudnya kan ini juga satu fenomena yang kayak dari zaman kita sekolah juga kayak, ih itu siomaynya ikan sapu-sapu, ih itu apa ya, Oh, olahan. sudah diledekin dari Iya, dulu ya, gitu. sudah ada ya. Tapi pada kenyataannya ternyata setelah kasus ini ramai gitu ya, memang ketemu juga ada orang yang memanen Iya. ikan sapu-sapu untuk dijual ke pedagang makanan gitu, Iya, untuk diolah iya. menjadi makanan juga. Hmm. Gimana Iya. memandang ini? Iya. Nah, tentu saja dalam kondisi lingkungan hidupnya yang sudah tercemar, dia tidak lagi layak dijadikan makanan. Makanya kan banyak himbauan ya bahwa ikan ini bukan untuk ikan konsumsi. Justru karena jumlahnya banyak dia dimusnahkan gitu. Nah, jadi kalau ada pedagang kemudian menjadikan dia makanan, ini termasuk pelanggaran kan. Jadi artinya dia bukan ngejual makanan itu, ngejual zat-zat berbahaya jatuhnya gitu. Nah, sebenarnya kita tuh bisa ngebedain kalau misalnya produk siomay atau produk olahan lainnya yang berasal dari ikan sapu-sapu itu sangat bisa kita bedain dari pertama tuh aromanya. Jadi kalau ikan sapu-sapu nih kalau hidup di lingkungan tercemar, tubuhnya itu ketika toksik masuk itu mengeluarkan bau yang sangat amis gitu. Tapi kalau dia di Brazil tadi di lingkungan yang memang steril gitu, dia nggak mengeluarkan bau amis banget gitu. Oh gitu. Nah, Itu jadinya- efek dari dia menyerap si Iya, toksik tadi ya. Betul. Jadi amisnya tuh nggak tahan-tahan gitu. Berarti Jadi beda amisnya sama amisnya ikan Iya. pada umumnya. Jadi amisnya itu amis ke arah busuk, Oh bukan gitu. amis ke ikan segar Oke, gitu ya, oke. tapi amis ke bau busuk. Jadi kalaupun dia diolah terus udah dikasih macam-macam bumbu gitu, tetap aja menyengat, tetap menyengat kok. Jadi kalau kita makan itu ada aja bau yang lebih duluan muncul di hidung kita lah gitu ya. Oke. Nah, terus yang membedakan lagi, ikan sapu-sapu tuh teksturnya sangat keras karena kandungan airnya rendah, kandungan lemaknya rendah. Jadi nggak ada renyah-renyahnya gitu Alot ya. gitu ya? Iya, alot. Dia lebih dominan di proteinnya mencapai 20% kan proteinnya sama mikronutrien lain. Jadi kalau kita gigit itu juga rasa teksturnya tuh berbeda sama siomay yang dari ikan tenggiri misalnya tuh beda banget. Jadi selain aroma,
juga dari teksturnya. Nah, terus sebenarnya kalau kita lebih peduli ya, maksudnya lebih sensitif, setelah makan itu terasa kok kayak lidah tuh kena logam gitu. Pernah nggak sih makan Kayak sesuatu? ada besinya ya. Iya, Kandungan seperti besinya itu. kerasa Iya, ya. heeh, ada zat yang berbeda jadi lidah itu. Kayak lagi makan timah. Gak pernah Kak. Gue pernah makan Jujur timah. ngapain Kak? Kemakan. Oh, Tetep aneh sih. aluminium foil aja yang suka nempel sama makanan nggak pernah gue tahu rasanya. Kegigit. Oh iya. Ini untuk yang mungkin kita di masa lalu kita yang cukup kelam gitu pernah jajan siomay otak-otak terus terlanjur nih ternyata logam berat itu timbal dan kandungan toksin lainnya tuh keburu kemakan gitu. Sebetulnya tuh apakah badan kita juga punya punya kemampuan untuk bisa bukan mengolah tapi Intoksifikasi ya. mengeluarkan itu secara alami atau gimana? Detoksifikasi gitu. Iya betul. Tubuh kita punya organ yang bertugas mengeluarkan zat-zat toksik itu punya. Misalnya kayak organ hati. Kalau terlalu banyak racun masuk ke tubuh kita, dia mengeluarkan enzim. Nama enzimnya koenzim P450 itu namanya. Nah, dia itu bisa membuat tekstur toksik yang besar jadi molekul kecil. Yang semula nggak larut air jadi larut air, dia bisa lakukan itu. Tapi kan pertanyaannya seberapa banyak dia bisa melakukan itu. Kalau misalnya zatnya terakumulasinya tinggi, apakah dia masih bisa? Jawabannya dia nggak bisa, akhirnya dia sendiri yang sakit. Jadi kalau jangka panjang tubuh kita tercemar logam berat, merkuri, ya biasanya kita gagal hati gitu ya. Sirosis hepatis, kematian jaringan organ hati itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang kedua, setelah dia dilarutkan, dia akan dikeluarkan lewat ginjal kan. Di ginjal itu ada proses filtrasi. Nah, dia bisa lakukan itu, tapi pertanyaannya lagi seberapa banyak dia bisa lakukan itu. Kalau cemarannya logamnya banyak, ginjalnya juga jebol juga, maksudnya susah melakukan tugasnya, akhirnya terjadi kegagalan ginjal juga. Nah, dan kemudian sifat-sifat karsinogenik, jadi dia bisa membuat jadi ceritanya gini, kita tuh punya sel banyak kan. Sel kita ini kan akan menua pada waktu-waktu tertentu, dia mati dan dia dibuang kan. Nah, kalau di tubuh kita tuh terlalu banyak zat toksik, dia nggak jadi dibuang tuh sel-sel yang udah mati, dia lah yang akan jadi kanker tuh, cikal bakal cancer itu tadi. Ngeri juga sebenarnya Makanya ya. jangka panjang itu tuh kalau ada sekarang peningkatan kanker meningkat, sirosis hepatis meningkat, kemudian gagal ginjal meningkat, selain karena pola hidup itu dihubungkan dengan banyaknya zat-zat toksik yang kita dapatkan dari lingkungan, ya dari makanan. Ngeri. Berarti kalau katakanlah sapu-sapu yang di wilayah Jakarta atau Jabodetabek itu berbahaya karena memang lingkungannya banyak limbahnya, Ya, banyak betul. kandungan yang tidak sehat untuk badan gitu. Kalau dia di daerah lain dok, yang barangkali sungainya bersih gitu Iya. misalnya. Atau ditambakin. Iya ditambakin juga bisa misalnya. Yang terjaga lah pokoknya ekosistemnya gitu. Iya. Kalau ekosistem itu tidak dikondisikan, rasanya tidak ada yang bebas dari cemaran tuh nggak ada. Tetap aja ada, cuman ringan beratnya aja yang membedakan. Oke. Nah, jadi si ikan sapu-sapu karena kemampuan dia itu bisa mengisap polutan semua ada, di udara juga banyak polutan, Iya, ya kan? betul. Di sungai juga banyak, kalau bukan dikondisikan pasti ada polutan di situ. Kemudian dia bisa menghisap sedimen-sedimen juga kan? Iya. Maksudnya kalau mana ada orang ngebersihin sungai kan? Iya, Jadi betul. berarti endapan-endapan itu juga akan masuk ke ikan sapu-sapu kan? Walaupun dia tidak tercemar merkuri, tidak tercemar logam berat lainnya, Ada tapi yang sedimen namanya ini ya. polutan tetap ada, sedimen tetap ada. Semakin lama sungai itu semakin banyak sedimennya. Ini kan yang dibersihin sama si ikan sapu-sapu. Iya. Jadi himbauan kita adalah pokoknya ikan sapu-sapu kalau tidak diternak secara benar, tidak dikondisikan, itu termasuk bukan makanan lagi, tapi merupakan zat yang berbahaya gitu. Dan bahkan juga mau diolah pun gitu kan memang juga ada kandungan-kandungan tertentu yang kalau dipanaskan tuh dia juga berubah atau enggak jadi toksin lagi gitu. Tapi kalau khusus untuk ikan sapu-sapu tetap enggak nolong juga ya. Iya, nggak nolong. Karena kan sebenarnya kalau cemaran-cemaran kimia itu tuh nggak semuanya larut di air. Kalau yang dosisnya udah banyak, dia berbentuknya molekul besar gitu. Ya. Nah, makanya kan di dalam medis, dunia kedokteran tuh kalau sudah banyak racun di tubuh seseorang itu kan harus diterapi kelasi namanya. Terapi kelasi itu dimasukkan
agen ke dalam tubuhnya yang melalui infus atau melalui obat-obatan, minum obat gitu. Nah, dia bisa membuat molekul toksik atau molekul racun tadi menjadi ukuran kecil dan larut air sehingga mudah dikeluarkan. Jadi yang repotnya adalah kalau logam berat itu dia tuh molekulnya besar, nggak bisa dikeluarkan gitu. Sebenarnya kan kita pipis setiap hari, berkeringat setiap saat, itu kan media pengeluaran zat-zat toksik Iya, juga. iya. Tapi zat toksik yang mana dulu kalau sudah berbentuk logam berat, Agak berbentuk sulit dikeluarkan lewat iya, keringat ya. Betul. Oke. Mm-mm. Kita beralih ke ikan-ikan lainnya juga. Ya, gue baru mau nanya itu bahwa kita tahu lah bahwa perairan di Jakarta tuh tercemar gitu Iya. ya, banyak banget kandungan polutannya begitu, belum lagi yang di wilayah, katakan di wilayah industri misalnya. Kalau ikan di luar dari ikan sapu-sapu ini kemudian dikonsumsi tuh gimana, Dokter Rita? Iya. Bahwa gue juga punya dengar-dengaran nih info dari orang kalau produk seafood atau mungkin produk perikanan di wilayah perairan Jakarta itu agak risky untuk Iya. dikonsumsi. Itu gimana, Dokter Rita? Betul, agak beresiko tinggi ya, Mm-mm. resti gitu ya. Benar sekali sih, cuman bedanya kan gini, kalau ikan sapu-sapu kan dia bisa menahan semua racun itu ke badannya. Kalau ikan lain akan tersaring dengan sendirinya. Kalau dia sudah banyak racunnya ya dianya yang mati kan Mati gitu aja kan. gitu ya. Nah, terus yang kedua lagi kita bisa perhatikan tuh ikan itu kan punya rantai makan juga. Jadi ikan gede ngemakan yang sedang ngemakan yang kecil gitu kan ya. Nah, makin gede ikan itu makin berisiko dia mengalami banyak zat racun di tubuhnya gitu ya. Nah, sehingga kita anjurkan kalau kita berada pada perairan Jakarta yang sudah sangat tercemar, kalaupun ingin mengkonsumsi ikannya, maka mengambil ikan yang ukurannya kecil gitu Kecil-kecil, ya. ikan cupang gitu misalnya. Ikan Nanti ada warna biru, Ada oranye, selendang-selendangnya. ada selendangnya. Kenyang enggak, Kak? Gimana dong? Iya, jadi misalnya kayak kembung yang kecil, nah itu Oke. lebih aman gitu, itu laut ya. Yang Kalau nggak ikan terlalu sumbu- Kembung laut ya, kembung laut. Mujair Iya. gitu ya? Nah, kalau mujair ikan air tawar. Ha-ha. Ya, misalnya kayak lele, mujair itu ikan air tawar. Nah, kalau ikan air tawar tidak terlalu tercemar dibandingkan yang laut. Kalau yang laut memang cemarannya sudah Iya, tinggi. iya, iya. Karena mungkin Makanya, kalau air tawar tuh udah banyak ininya ya, maksudnya ternaknya gitu, kolam ternaknya iya, juga iya, gitu ya. betul. Jadi mungkin kita bisa lebih selektif gitu Iya. kali ya. Dan pembuangan zat-zat toksik atau logam berat kan ke laut alirannya, bukan ke sungai kan. Ha-ha. Berarti kalau laut gimana? Semua ikan kah? Maksudnya katakanlah kan masih banyak tuh yang mancing di perairan Iya. laut Jakarta Ha-ha. gitu-gitu. Iya. Itu ikan apa yang mungkin bisa jadi lebih rendah risikonya? Ya itu dari ukurannya kita Kembung lihat. ya? Ya, ikan Iya. kembung itu kan ukurannya yang kecil. Ikan teri lebih kecil lagi. Oh iya. Teri nasi lebih kecil lagi. Iya. Beneran. Pakai jala. Iya, ikan teri itu lebih aman gitu ya. Nah, tapi kan ikan itu walaupun dia ukuran besar gitu, dia tetap punya ambang batas racun kan, nggak bisa sebanyak Iya, mungkin karena iya. kalau sebanyak mungkin dia mati kan. Mati, betul. Nah, imbauan kita tuh sekarang adalah kalau buat orang-orang yang beresiko, misalnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui itu nggak dibolehkan. Jadi ikan berukuran besar nggak dibolehkan untuk komunitas ini. Oh. Tapi kalau untuk orang dewasa masih dibolehkan karena orang dewasa masih punya sistem pertahanan yang lebih kuat dan resiko dia masalah kesehatannya lebih rendah begitu. Kalau kayak udang, kerang, Iya. cumi gitu gimana? Kalau dokter? udang termasuk yang kecil tuh, kalau ukurannya kecil masih relatif aman dia. Kalau kerang jangan coba-coba deh. Kerang jangan ya? Iya, karena dia nggak punya alat saringan ya kan. Oh, iya, Jadi semua yang lewat ke dia ya masuk ke dagingnya. Dia gitu. proses ya. Jadi kalau ada yang bilang ini langsung dari laut Jakarta. Kerang Iya, yang itu aman ngeri tuh ya. cuman rumah jini aja. Termasuk tadi mau nanya apa ya? Oh ya ini. Kalau cara memasak yang paling direkomendasikan untuk bisa mengolah dan mungkin meminimalisir atau yang meminimalisir resiko yang ada Iya. tuh yang gimana? Ya sebenarnya sih dari persiapan awal kita tuh sudah membuang tempat-tempat toksik itu kan. Misalnya kayak insangnya udah dibuang, lapisan kulitnya udah dikeruk gitu kan, dikerik gitu kan ya. Terus kemudian ujung ekornya, kepalanya itu kan bagian-bagian tempat yang banyak. Nah, yang nggak bisa kan dagingnya itu. Nah, kalau daging ini ketika kita rebus mungkin sebagian kecil air perebusannya itu bisa saja logamnya keluar di situ. Tapi yang nggak bisa menjamin akan membersihkan semuanya gitu. Nah, oleh karena itulah kita pilih dari sumber ikannya aja, sumber ikan yang nggak banyak cemarannya gitu. Tapi berarti mungkin juga lebih ke ini ya, ke
tingkat kematangannya juga harus bener matang Iya. gitu kali ya. Kalau kematangan itu kan lebih efeknya ke cemaran bakterinya. Oh, Jadi iya, kalau iya, dia iya, iya. dipanaskan di atas 100 derajat, bakterinya mati gitu kayaknya. Iya, iya. Tapi kalau zat logamnya kan udah di dalam dagingnya ya, susah nggak bisa dipisahkan ya. ya. Jadi ikan kembung walaupun aman nggak usah disashimi Kak. Oh iya, kalau di perairan Indonesia nggak dianjurkan makan ikan mentah ya, isinya Bentar. bakteri semua. Dokter pernah ngeliat nggak ikan kembung jadi produk sashimi? Ya kita nggak tahu kan, kita tuh Bisa jadi sih, idenya bisa tuh dilakukan. Mungkin Oh, nggak baik. sanggup dimakan ya, karena rasanya tuh benar-benar nggak enak ya rasanya ya. Beda sama salmon ya. Iya, iya, iya. Sama ini juga buat masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi barangkali si sapu-sapu ini. Mm-mm. Kayak apakah ada kiat-kiat gimana caranya melakukan detoksifikasi dari Iya. dalam tubuhnya, dokter? Ya, kalau sudah terlanjur ya ada cemaran logam berat misalnya di dalam tubuhnya gitu ya. Tentunya yang pertama kali dilakukan adalah tidak meneruskan kebiasaan itu kan. Jangan tumpuk lagi deh gitu ya. Nah, yang kedua baru kemudian perbanyak tuh minuman, karena walau bagaimanapun setiap cairan itu lebih banyak masuk ke tubuh, dia pasti akan mengangkut sebagian kecil dari zat-zat yang dianggap tidak boleh ada di tubuh itu dikeluarkan. Minum air putih maksudnya. Iya, ya? air putih betul. Jadi tubuhnya Air harus hujan. ini air mumpung apa karena lagi lagi, hujan ya. Jadi memastikan status tubuhnya terhidrasi Oke. terus gitu, Oke, jangan baik. kurang minum. Nah, kemudian juga sebenarnya makin banyak kita berkeringat karena olahraga, beda loh ya. Karena kalau karena olahraga tuh ada peningkatan aliran darah. Kalau keringat karena panas kan nggak ada. Jadi beda tuh ceritanya tuh. Nah, kalau karena olahraga tuh juga dia bisa membawa zat-zat toksik juga sebagian dari keringat itu gitu. Jadi keringat karena jalan menuju ke halte Transjakarta tidak dimasukkan ya. Karena bukan gerakan aktivitas Bukan gerakan dari aktivitas. ototnya kan Oke. ya. Jadi bedalah cara kerja di tubuhnya gitu. Nah, itu bisa. Nah, yang terakhir itu sebenarnya makanan-makanan tertentu itu punya zat yang bisa membuat racun itu menjadi molekul kecil gitu. Misalnya nih pada brokoli, pada bayam itu dia punya zat anti racun lah istilahnya gitu ya. Jadi ini tuh boleh diperbanyak. Makanya ketika orang-orang itu sudah merasa tubuhnya banyak racun gitu, perbanyak aja tuh dari buah dan dari sayur. Nah, dia bisa mengikat zat-zat toksik itu. Brokoli dan bayam tadi Ya, ya. terutama brokoli bayam punya kemampuan itu. Iya. Bayamnya harus bayam hijau kah atau harus bayam merah kah atau Sebenarnya ada semua pilihan jenis tertentu? bayam Semua mempunyai jenis ya. fungsi Bayam itu. Popeye. Banyak nanya nih Popeye. Kalau Iya. buah-buahan mungkin yang antioksidan gitu Iya, kali ya. antioksidan dan dia juga mengandung serat yang bisa mengangkat kelebihan-kelebihan itu dan dia punya fitokimia juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya semua jenis buah-buahan itu mengandung kemampuan itu. Nah, tapi tertinggi itu pada pisang punya kemampuan lebih tinggi, pada alpukat punya kemampuan lebih tinggi. Terus pada buah-buahan yang airnya banyak tuh membantu kita untuk terhidrasi gitu. semangka? Ya. Aku jadi penasaran juga. Mm-mm. Sebetulnya orang tuh ada nggak sih yang overhydrated gitu, yang terlalu Ah, ketika ada nggak sih? ginjalnya baik nggak ada karena nggak ada tubuhnya ya? pasti melakukan proses kalau berlebih dia keluarkan gitu. Oh, Jadi oke, kita oke. nggak akan ada mengalami kelebihan cairan. gitu Tapi ya. juga nggak benar kalau misalnya dia terlalu sering Heeh. kencing katakanlah seperti itu misalnya itu Iya. juga jadi indikasi yang mencurigakan ya, dokter ya. Sebenarnya kalau kita kelebihan minum itu frekuensi kencingnya mungkin nggak bertambah ya, tapi volumenya. Nah, tapi kalau frekuensi yang bertambah kita justru curiganya bukan overhidrasi ya, tapi ya mungkin ada batu ginjal, ada infeksi kemih gitu. Jadi Diabetes jadi juga katanya itu ya, Iya, lebih mudah diabetes buang gitu air ya. kecil Jadi lebih katanya. frekuensinya jadi lebih sering gitu. Oh. Kata-kata yang sering sekali gue dengarkan di usia-usia sekarang ini. Amit-amit, Amit-amit tapi itu kejadian gitu. Terakhir nih sebagai penutup juga, ya kan kita juga ngobrolnya sama seorang ahli gizi juga. Ada nggak sih bukan rekomendasi, ya bolehlah rekomendasi atau mungkin sebenarnya ini adalah ikan-ikan asli Indonesia yang sebenarnya di pasar tuh aksesnya kita lebih mudah. Mereka juga secara kandungan juga baik banget. Harganya cenderung murah tapi kalah pamor sama ikan-ikan impor gitu atau mungkin ikan-ikan yang di brandingnya kece banget gitu. Padahal Iya. sebenarnya kita juga punya ikan yang nggak kalah Iya. bagusnya. Betul, yang kita gizinya. bahas tadi tuh Mhm. ikan kembung itu proteinnya lebih tinggi daripada salmon. Tuh sama Terus jenis lemaknya juga lemak omega 3, lemak tidak jenuh juga. Nah, Iya, tapi iya, nggak pernah orang dapatkan manfaat itu dari ikan kembung karena salah pengolahan.
Oh. Kalau salmon kan nggak pernah kena pemanasan tinggi. Iya, atau nggak- Kembung kita belum apa-apa dibakar sampai Iya, berwarna goreng. hitam, ya kan. Jadi benar-benar tuh zatnya udah rusak duluan dari proses pengolahan. Padahal gizinya tuh nggak kalah salmon. Oh. Jadi orang nggak punya uang pun untuk beli salmon tetap bisa dapatkan zat seperti salmon dengan makan ikan, Ikan kembung, kembung. gitu ya. Harusnya di air fryer ya dokter. Ya? Iya, air fryer mahal lagi kan, listrik juga mahal Mahal kan. lagi. Ya mungkin lebihnya ke kukus itu yang paling Kukus, iya. yang paling memasyarakat lah ya, semua orang Dimasak punya kuning alat ya? kukus. Ah, Serai. bumbu Buah kuning, kuning, buah kuning. Nah, jadi teknik pengolahan itu sebenarnya harus disosialisasikan ya. menarik. Nah, kalau ikan-ikan Menarik. murah lainnya lele termasuk ikan murah dan dia cara kita beternaknya juga lebih gampang kan, cuman di tambak atau di kolam-kolam gitu. Itu juga Cuman kita termasuk. seringnya gorengnya udah crispy. Nah, iya. Gimana Iya, dong? betul. Ini harus banyak juga sosialisasi dari teman-teman dari KKP, dari teknologi pengolahan perikanan misalnya, untuk kasih tahu masyarakat gini yang benar nih untuk bisa mengoptimalisasi kandungan gizi dari si ikan ini gitu ya. Iya, karena sebenarnya juga yang disebutkan ikan kembung, ikan lele kan sebenarnya ini ya terjangkau banget gitu. Terjangkau ikan mas, gurame, sebenarnya kalau di tambak itu terjangkau kok. Oh, berarti yang bakar itu justru Ya, kurang ya, dokter kurang ya? banget karena dibakar tuh suhunya di atas 240 derajat. Nah, omega 3 tuh kena suhu di atas 160 aja udah rusak rantainya. Iya, Rantainya udah mengalami gangguan. termasuk lele juga, lele bakar kurang ya. Iya, kurang, Mendingan mangut ya. Lele godok, lele godok. Lele godok apa tuh? Ada lagi viral di Twitter, di TikTok. Jadi ibunya sampai tapi anaknya emang sukanya lele godok gitu. Tapi Beda sama sebenarnya mangut lele. beda, literally dia pakai kuah bening gitu doang. Sip. Gitu. Ada juga dibikin bumbu kuning yang benar-benar bumbunya berasa. Ikan lelenya kita rebus aja, terus diambil dagingnya, terus diongseng sama sama bumbu kuning. Itu sama anak-anak enak banget dia makan pakai nasi anget-anget tuh diginiin tuh. Suapin sama tangan mamahnya. Seru Iya, banget bener. ya. Jadi kayak enak ya. suwir gitu Iya. ya. Atau kalau nggak ada nasi pakai papeda ya dokter Iya ya. boleh, itu kan makanan pokok juga ya. Iya sagu ya. aja sih. Terima kasih banyak Ya, sama-sama. Terima kasih dokter Rita Ya. untuk insight-nya yang Mampir selalu lagi. insightful. Betul. Kita cari tema lainnya juga karena kita sudah subscribe ya Dokter Rita, ahli gizi kesayangan kita juga di Detik Sore. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang Tapi dokter Rita punya request untuk pertemuan selanjutnya kalau ada lagi nanti wawancaranya dilakukan dalam bahasa Minang. Jadi berasa ada di rumah sendiri. tunggu saya cari penyewaan ini dulu suntiang dulu ya. Translator, pakai suntiang ya. Biar ambience-nya berasa ya. Kalau ke ini ketutupan. Itu pembahasannya rendang ya. Oh, lama banget itu nanti ya. Itu tadi dia keseruan sore hari ini Detikers ya untuk hari Senin kita tuh menarik kan, jadi kayak yang nyumpahin Benar-benar hari kita. cari on top ya. Iya kan? Iya, iya. Jadi yang nyumpahin hari kita Senin terus Gak apa-apa kalau Seninnya begini mah sama Iya kan? dokter Rita. aman-aman Aman aja. Besok kita ketemu lagi pokoknya jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Dokter, apakah masih ingat tagline kita? Lagi dong. Gak cuma hore-hore. Yes. Nah, Oke, ya. Waktunya Eiza Mangfira pamit. Eduardo Simorangkir pamit dan seluruh kru yang petugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. See you tomorrow.